The Strongest System. Bab 681, Anda ingin belajar. Saya bisa mengajarimu. Seketika, Pendeta Sakya mulai mengaduk kekuatannya saat cahaya Zen dalam jumlah tak terbatas bersinar ke langit. Tanah surga di mana seseorang tidak akan pernah jatuh atau bereinkarnasi. Banyak orang akan dibersihkan dan diangkut ke tanah yang disucikan. Tubuh Pendeta Sakya bersinar dengan cahaya Buddha yang memurnikan dalam jumlah tak terbatas pada saat ini. Ketika lampu-lampu ini diarahkan ke kepala kedua makhluk ras kuno itu, mereka tiba-tiba mulai menggeram dengan keras. Biksu botak, beraninya kamu mencoba mereformasi kami. Kedua makhluk ras kuno tidak menyangka orang ini berasal dari ras Buddha. Cahaya pemurnian ras Buddha sangatlah kuat, dan sulit bagi orang normal manapun untuk bertahan melawannya. Hal ini terutama terjadi pada makhluk ras kuno yang tertanam dalam kehidupan mereka yang penuh dosa. Dengan hati mereka yang dipenuhi dengan rasa dendam dan kebencian, keterampilan pemurnian ras Buddha mampu memunculkan hal tersebut dan membuat mereka menyadari dosa-dosa mereka sendiri. Dengan itu, mereka kemudian akan mendapatkan pencerahan dan reformasi dalam prosesnya. Oleh karena itu, bagi makhluk ras kuno, keterampilan pemurnian ras Buddha sangatlah menyiksa. Kedua dermawan di sini, dosa kalian sangat besar. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa yang akan melakukannya? Hari ini, aku akan mengakui semua dosa kalian ke dalam tubuhku. Biksu malang ini rela menanggung semuanya demi kedua dermawan ini. Memurnikan. Tiba-tiba, wajah kedua makhluk ras kuno yang menggeram dengan kejam itu mengubah ekspresi wajah mereka berulang kali. Mata mereka yang mengerikan itu mulai tenang ketika ekspresi mengerikan itu berubah menjadi belas kasih. Tangan mereka yang hitam pekat disatukan saat mereka melantunkan mantra Buddha. Amitabha, di bawah keterampilan pemurnian yang hebat ini, kedua makhluk ras kuno tidak dapat bertahan lagi. Mereka sepenuhnya direformasi di bawah kepemimpinan Pendeta Sakya. Dengan itu, mereka mengambil tubuh seorang arhat saat tubuh emas mereka bersinar dengan cahaya Buddha. Menundukkan, seolah-olah dia sedang mencubit bunga dengan itu, jari-jari Pendeta Sakya mencubit kedua makhluk ras kuno itu bersama-sama saat dia melemparkan mereka ke dalam surga di tanah Buddha. Astaga, berapa banyak makhluk ras kuno yang dimiliki bajingan ini. Saat Pendeta Sakya membuka surganya di tanah Buddha, bahkan Lin Fan hampir kesal melihat banyaknya makhluk ras kuno di dalamnya. Di dalam negeri Buddha, surga yang mulia Sakya, semua makhluk ras kuno yang keji itu terlihat sangat berbelas kasih. Duduk di atas tikar, mereka melantunkan sutra. Di antara telapak tangan setiap makhluk ras kuno, ada serangkaian cahaya putih yang menyatu ke dalam surga. Aku sudah mengetahuinya. Biksu botak ini tidak terlalu baik. Sepertinya alasan mengapa dia memurnikan makhluk-makhluk ras kuno ini adalah agar dia bisa menjaga mereka di dalam surga tanah Buddha dan mengumpulkan keyakinan mereka untuk memperkuatnya. Namun, aku harus mengatakan bahwa keterampilan itu benar-benar sesuatu yang hebat, bukan? Melihat keterampilan itu, Lin Fan merasa terdorong untuk mempelajarinya. Meskipun dia memiliki Raja Pelatih Guntur tidak digunakan untuk serangan kelompok. Jika dia dapat mempelajari keterampilan Buddha ini dan menggabungkannya, efek apa yang akan dihasilkannya? Semua ini membuat Lin Fan sangat penasaran. Namun, saat ini, hanya Pendeta Sakya yang mengetahui keterampilan ini. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Hal itu memang menimbulkan sedikit kesulitan. Tepuk tangan. Lumayan. Biksu botak, keahlianmu itu cukup mendominasi, iya. Lin Fan tersenyum santai sambil bertepuk tangan. Saat Pendeta Sakya mendengar kata-kata ini, senyum jahat muncul di wajahnya. Oh, kamu mau mempelajarinya ya? Tentu. Aku bisa mengajarimu. Tapi kamu harus mengembalikan dadaku menjadi normal dulu. Pada saat ini, Pendeta Sakya akhirnya menemukan kepuasan di hatinya. Setelah sekian lama diperlakukan seperti biasa, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk memamerkan bulunya. Keterampilan pemurnian saya ini terlepas dari cahaya pemurnian Buddha Agung, dan hanya dapat dianggap sebagai jenis Buddhisme Hinayana. Jika cahaya pemurnian Buddha Agung yang dikembangkan secara maksimal, Anda dapat memurnikan semua masa, hanya dengan satu pemikiranmu. Bahkan, kamu bahkan bisa menyucikan surga itu sendiri. Tapi, sayang sekali cahaya pemurnian Buddha Agung sudah lama hilang dalam buku sejarah. Kata Pendeta Sakya dengan nada tak berdaya.
Saat Lin Fan mendengar tentang cahaya pemurnian Buddha Agung ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak disangka akan ada keterampilan yang sangat menjijikkan yang tersedia. Namun, ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia mulai mengumpat. Sialan, apa bedanya mengatakan ini dan tidak mengatakan apapun? Namun, itu juga tidak menjadi masalah. Jika dia bisa mempelajari pemurnian ini, ada kemungkinan besar dia bisa membuatnya berevolusi dan membawanya ke kondisi tertinggi. Namun, masalahnya, dia bahkan tidak bisa mempelajari pemurnian ini sekarang, apalagi berbicara tentang mengembangkannya. Jika dia bisa mengabaikan efek Black Tiger Steel's Heart, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, apalagi menunggu sampai sekarang. Siapa bilang Yang Mulia tertarik untuk mempelajarinya? Sesuatu seperti Buddhisme Hinayana bukanlah sesuatu yang bahkan ingin dilihat oleh Yang Mulia. Meskipun Lin Fan tidak mengatakannya dengan mulutnya, dia sangat ingin mempelajarinya di dalam hatinya. Faktanya, bahkan Raja Pelatih Guntur di dalam Firdausnya pun mulai menangis. Guru, Anda pasti harus mempelajari ini. Jika Anda bisa mempelajarinya, Raja Pelatih Anda di sini pasti bisa berevolusi menjadi Raja Buddha Pencerahan. Raja Pelatih Guntur memohon dengan haus. Jangan terburu-buru, kami akan melakukannya perlahan-lahan. Suatu hari nanti, kami pasti akan mempelajarinya. Lin Fan menjawab dengan menghibur. Ya, Tuan, saya percaya pada Anda. Pada saat ini, Raja Pelatih Guntur sedang berhalusinasi tentang watak agung yang akan dimilikinya setelah berubah menjadi Raja Buddha Pencerahan. Pikiran itu memabukkan. Keterampilan pemurnian ini adalah keterampilan yang eksklusif hanya untuk ras Buddha. Bahkan jika biksu malang ini ingin mengajarkannya kepada Anda, dia harus mengikuti aturan yang sesuai. Pendeta Sakya terkikik. Dari mata Lin Fan, dia bisa melihat rasa haus di dalamnya. Namun, tidak mungkin biksu malang ini akan mengajarinya kecuali dia mengembalikan benjolan tersebut menjadi normal. Kedua makhluk hidup ini sungguh licik. Itu benar, tak disangka mereka akan membuat keributan untuk memikat orang lain agar mereka bisa menundukkan mereka. Ini adalah tindakan yang sangat tercela. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi dan membunuh kedua orang ini? Tidak, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kita mungkin bukan tandingan mereka sama sekali. Kalau begitu, ayo ikuti saja di belakang kedua orang ini. Kalau ada kesempatan, kita bunuh mereka berdua. Baiklah, sepertinya ada dua orang lain yang tersembunyi di kehampaan. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah kehampaan. Menamparkan dengan telapak tangannya, kekosongan itu segera hancur. Alhasil, kedua sosok tersebut dengan paksa didorong keluar dari kehampaan. Tidak bagus. Kita ketahuan. Berlari. Kedua dermawan ini menanggung dosa yang sangat besar. Dosa mereka berwarna merah darah. Rupanya, mereka telah membunuh banyak makhluk hidup yang tidak bersalah. Biarlah biksu malang ini mereformasi mereka. Yang Mulia Sakya tidak menyangka keadaan akan menjadi sebesar ini dengan mengikuti Raja Manusia. Di masa lalu, jika dia ingin bertemu dengan orang-orang berdosa besar, itu akan sangat sulit. Tapi, lihat bagaimana keadaannya saat ini. Gelombang demi gelombang, para pendosa muncul di sini. Biksu botak yang bau, kamu pikir kamu cukup untuk mereformasi kami? Kamu pasti sedang bermimpi. Saat kedua makhluk hidup ini mendengar bahwa biksu botak akan mereformasi mereka, mereka langsung tercengang. Menyalurkan kekuatan mereka, kekosongan di dekatnya mulai pecah saat mereka ingin menyelam sekali lagi. Tidak apa-apa, jangan repot-repot mereformasi mereka. Bunuh saja mereka. Lin Fan menunjukkan dengan jarinya. Aura pedang yang tajam menembus kehampaan, langsung merobeknya menjadi dua bola daging dan daging. Sialan, beraninya kau mencoba membunuh kami. Kami dari Sekte Setan Darah Bulan Merah. Bola daging dan darah itu terus bergemuruh dengan ganas, mencoba berkumpul kembali menjadi satu tubuh utuh. Namun, di bawah tekanan kekuatan Lin Fan, mereka meledak tanpa henti. Dermawan, biarkan biksu malang ini mereformasi mereka. Melihat bagaimana Lin Fan akan membunuh dua makhluk kuat ini, Pendeta Sakya bisa merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia mencoba menyerang secara instan. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, sebuah lengan raksasa tiba-tiba muncul dari kehampaan.
Berpisah menjadi lengan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, mereka meraih setiap potongan daging yang bisa mereka dapatkan dan menyeret semuanya kembali. ARG hahaha. Tangisan tragis itu tidak ada habisnya. Namun, sebelum mereka menyadarinya, Lin Fan telah melemparkan 2 bongkahan daging itu ke dalam firdausnya. Ding! Selamat, kamu telah membunuh makhluk surgawi tingkat 6, makhluk yang kuat dalam hukum negara. Ding! Poin pengalaman plus. Dermawan, itu terlalu boros. Pendeta Sakya berteriak ketika hatinya tersakiti. Hehe, bab 682, Pegunungan Berwarna Darah. Tidak kusangka bahkan Sekte Setan Darah Bulan Merah akan menurunkan anggotanya. Rahasia macam apa yang disembunyikan di tempat ini agar mampu menarik banyak makhluk kuat ini? Yang Mulia Sakya tidak dapat memahaminya sama sekali. Mungkinkah ada semacam harta karun surga yang muncul di dalam tanah rahasia yang sederhana dan tampak sederhana ini? Ada apa dengan Sekte Setan Darah Bulan Merah ini? Lin Fan bertanya. Ada terlalu banyak tokoh dikdaya di dunia suci kuno. Selain beberapa yang spesial, dia tidak tahu tentang yang lainnya. Sekte Setan Darah Bulan Merah ini sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa Grandmaster dari sekte tersebut bahkan bukan makhluk dari ribuan ras. Faktanya, dia adalah iblis dari jurang bulan merah. Dia sangat ganas, dan memiliki metode yang kejam. Saat dia muncul, dijamin akan terjadi pertumpahan darah yang tak seorang pun dapat melawannya sama sekali. Pendeta Sakya menjelaskan. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Lihatlah betapa seriusnya penampilan pendeta Sakya saat ini. Lin Fan bertanya sebaliknya. Tidak, tapi aku pernah mendengar tentang dia dari orang lain. Jawab pendeta Sakya. Berhentilah mempercayai rumor yang disebarkan oleh orang lain yang belum kamu konfirmasi dengan matamu sendiri. Tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung sendiri? Lin Fan benar-benar jengkel dengan biksu botak ini sekarang. Dermawan, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah. Yang Mulia Sakya menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia berada di bawah perintah Lin Fan karena bantuan yang dia minta darinya. Oleh karena itu, dia harus menanggungnya. Pepatah apa? Kalau tidak mendengarkan kata-kata bijak orang tua, pasti rugi. Kata pendeta Sakya. Ayo mendaki. Lin Fan tidak ingin berdebat lebih jauh dengan biksu botak ini. Dia melihat ke depan ke kejauhan. Ada keributan yang menarik 2 orang banyak ke sana. Jika memang ada semacam harta karun di depan, bukan hanya orang-orang ini saja yang akan mereka kirim ke sini. Lagi pula, orang-orang ini mungkin hanya umpan meriam untuk mencari jalan keluar. Dermawan, elemen kayu bawaannya benar-benar mengarah ke sana. Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke sana? Pendeta Sakya bertanya. Tidak pergi. Bagaimana Lin Fan bisa melakukan apa yang diinginkan biksu botak ini? Hanya karena dia tergelincir sebelumnya, biksu botak ini telah berhasil bertindak 1 kali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Lin Fan sama sekali. Lin Fan memandang ke arah biksu botak itu. Dia menyadari bahwa bukan hanya biksu botak ini yang tidak sedih atas kenyataan itu, dia bahkan terlihat sangat bahagia. Karena itu masalahnya, dermawan, tolong terus membuat kekacauan dan menarik lebih banyak orang berdosa. Mari kita bagi mereka 50-50. Bagaimana dengan itu? Pendeta Sakya menyarankan dengan gembira. Semakin kuat makhluk hidup yang direformasinya, semakin besar keyakinan yang dikumpulkan dari mereka. 2 makhluk ras kuno yang baru saja direformasi, misalnya, tidak lemah sama sekali. Dibandingkan dengan makhluk hidup di surga tanah Buddha, mereka bahkan sedikit lebih kuat. Hanya setelah usaha tekun selama bertahun-tahun, Yang Mulia Sakya berhasil mengangkat surganya menjadi tanah Buddha. Namun, mengingat jenis makhluk hidup di dalam surganya saat ini, pastinya tidak ada peluang baginya untuk mampu mengangkat tanah Buddha menjadi dunia Buddha dalam kehidupan ini. Hancurkan ibumu. Kami baru saja menghancurkan tempat ini dengan sangat buruk, dan hanya ada beberapa orang yang datang. Maju terus dan masuk lebih dalam. Jawab Lin Fan. Ya, kata-katamu masuk akal, dermawan. Saat pendeta Sakya mendengar ini, kelopak matanya terbuka lebar. Benar sekali. Setiap kali mereka merusak satu tempat, mereka harus berpindah tempat lain. Jika mereka tinggal di tempat yang sama, siapa yang akan datang?
Lin Fan tidak lagi menjawab pendeta Sakya saat dia terbang ke arah depan. Pemisahan roh esensi. Pada saat ini, Lin Fan diam-diam membiarkan roh esensinya memasuki mode stealth sebelum meninggalkan tubuhnya dan menuju ke tempat di mana elemen kayu bawaan berada. Saat ini, Lin Fan sepenuhnya mempercayai kata-kata pendeta Sakya. Meskipun dia tidak mengatakannya di permukaan, dia berpikir demikian di dalam hatinya. Namun, meskipun demikian, Lin Fan tidak mungkin pergi ke sana sendiri. Oleh karena itu, dia membiarkan roh esensinya pergi untuk menekan elemen kayu bawaan dan mengumpulkannya terlebih dahulu. Dermawan, aku merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewatiku. Pendeta Sakya tiba-tiba berhenti dan mengumumkan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu pasti salah merasakan. Sialan, apakah biksu botak ini punya semacam radar atau semacamnya? Tidak disangka dia bahkan bisa merasakan roh esensinya dalam mode stealth. Ini benar-benar dogamoli suci. Saat ini, hati Lin Fan sangat sakit. Dia ingin membuat keributan sehingga sekelompok bos besar akan muncul, dan biksu botak ini akan ketakutan. Pada saat itu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Namun, sayang sekali semua orang yang datang sama lemahnya dengan ayam. Mereka hanyalah orang-orang lemah yang bisa dikalahkan hanya dengan satu kali telapak tangan, dan tidak memberikan ancaman sama sekali. Tempat rahasia. Sepertinya pertempuran besar telah terjadi di sini sebelumnya. Kaisar Nangong memandangi keadaan terlantar di hadapannya dan berkomentar dengan ekspresi tegas. Aku menyimpulkan bahwa mereka berdua yang memasuki tempat ini pasti terlibat perkelahian atau semacamnya. Tapi, itu bagus juga. Dengan mereka sebagai garda depan, kita bisa duduk santai dan memetik hasilnya nanti. Xing Wangong tertawa. Namun, dia masih memperhatikan Mu Manfeng, yang berada di samping Kaisar Nangong, dengan waspada. Dia tidak mengira Mu Manfeng ini sekuat ini sebelumnya di luar. Tidak disangka dia akan menekan Yu Liutian dengan kekuatan absolut. Kekuatan semacam itu yang dia miliki menyebabkan mereka semakin waspada terhadapnya. Jika mereka benar-benar menemukan harta karun di tempat ini, sulit untuk mengatakan bahwa Mu Manfeng tidak akan membantai mereka dan mencuri harta itu untuk dirinya sendiri. Awalnya, ketiganya ingin bekerja sama untuk membunuh Mu Manfeng. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya Kaisar Nangong sudah memutuskan untuk tetap bersama Mu Manfeng sampai akhir. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, sulit untuk mengatakan bahwa Kaisar Nangong mungkin atau mungkin tidak memilih untuk memihak Mu Manfeng dan berbalik melawan mereka. Pada saat itu, segalanya akan menjadi bencana besar. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya bertukar pandang sambil menyembunyikan niat mereka masing-masing. Bagi Yu Liutian, hal ini khususnya terjadi. Dia tidak bisa membayangkan dirinya kalah sama sekali. Terlebih lagi, itu adalah kerugian besar. Saat orang terkutuk itu menginjaknya tepat di bawah kakinya, Yu Liutian bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan membunuh orang ini tanpa penguburan sama sekali. Mari kita berhati-hati, kata Kaisar Nangong saat rombongan berlima berangkat. Dermawan, lihat ke depan. Bayangkan bahwa di bawah nutrisi kiroh kayu yang padat di sini, bahkan tanah itu sendiri telah berubah menjadi esensi. Pendeta Sakya melihat sebidang tanah bergetar di depan dan mau tidak mau berkomentar. Potongan-potongan batu sebesar gunung mulai berkelompok menjadi batu raksasa. Aura elemen kayu bawaan di tempat ini memang sangat kental. Wajar jika semua makhluk hidup ini akan tumbuh hingga tingkat kultivasi yang layak di bawah nutrisi aura ini. Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya, segera mengirimkan raksasa batu raksasa ini ke surganya. Dermawan, kenapa kamu menyerang tanpa berkata apa-apa? Biksu malang ini sedang mencoba memperbaikinya. Hati pendeta Sakya terasa seperti ditusuk sekali lagi. Tidak disangka dia akan menjadi lebih lambat selangkah lagi. Tidak ada yang memintamu lebih lambat dariku. Lin Fan terkekeh. Masih ada satu lagi di depan. Dermawan, tolong jangan merebut biksu malang ini. Saat hati pendeta Sakya berdebar-debar karenanya, dia melihat roh batu lain di depan. Dia kemudian berlari maju dan mengerahkan keahliannya dengan tidak sabar, segera mereformasi roh batu itu seolah-olah seseorang sedang bertarung dengannya untuk memperebutkannya. Astaga, orang ini bahkan tidak akan membiarkan makhluk hidup surgawi tingkat 1 pergi. Biksu botak itu memang biksu botak. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang tersisa hidup.
Lin Fan menghela nafas. Sial. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan gelombang energi lagi yang bergetar. Kekuatan ini sangat jahat dan sangat kuat. Dermawan, lihatlah 5 gunung berwarna darah itu. Pendeta Sakya berseru kaget. Yang mulia sudah melihatnya. Jangan membuat keributan. Lin Fan jengkel saat ini. Kelima gunung itu sangat besar. Bukannya yang mulia buta atau apapun. Ini auranya. Dulu ketika kita berada di luar, biksu malang ini merasakan aura jahat. Ini dia. Ekspresi pendeta Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang. Dermawan, sebaiknya kita tidak pergi ke sana. Aura di sana benar-benar mencurigakan. Pendeta Sakya mempunyai naluri bawaan yang tajam terhadap segala macam musibah dan bencana. Ini adalah jenis indera yang hanya akan diperoleh seseorang setelah mereka mencapai tingkat tertinggi agama Buddha. Kamu dapat memilih untuk meninggalkan tempat ini. Namun, Yang Mulia akan pergi ke sana dan memeriksanya. Bagaimana Lin Fan bisa memberikan kesempatan ini? Melihat betapa gugupnya biksu botak ini, Lin Fan merasa gembira di dalam hatinya. Akan lebih baik jika biksu botak ini mengetahui kesulitan yang akan dihadapinya dan menyerah sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika biksu botak ini tidak ada di sini, Lin Fan tetap akan berangkat. Lagi pula, jika seseorang menemukan tempat yang sangat mencurigakan saat memasuki tempat rahasia, tidak ada alasan untuk tidak memeriksanya sama sekali. Bab 683, kami akan membaginya 50-50. Dermawan, hati-hati. 5 gunung berwarna darah ini memiliki kekuatan untuk menyihir hati seseorang. Saat mereka semakin dekat ke 5 gunung berwarna darah, pendeta Sakya mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan kilatan tajam yang memancarkan cahaya Buddha untuk menekan sihir yang menyihir. Bagaimana bisa benda seperti ini bisa terbentuk? Simbol rahasia misterius di 5 gunung berwarna darah ini. Pendeta Sakya menjadi tegang saat ini dan pikirannya berputar dengan cepat. Tiba-tiba, dia berseru, aku ingat sekarang. Ini adalah formasi pelahap hebat. Formasi melahap hebat. Setelah membaca secara intensif di perpustakaan Cloud Sect, pengetahuan Lin Fan tentang dunia sama luasnya dengan lautan saat ini. Sedikit deru otaknya, dan dia langsung mengetahui segalanya. Sepertinya ada makhluk kuat yang mencoba menyerap sumber dari tanah rahasia bawaan ini. Namun, karena dia memilih untuk tetap berada di tanah rahasia di mana elemen kayu bawaan berada, dia pasti penuh dengan luka. Lin Fan melanjutkan. Itu benar, formasi melahap hebat adalah formasi yang menentang surga. Meskipun tidak memiliki kemampuan menyerang sendiri, efek lainnya sangat menakutkan. Namun, mengingat keadaan situasi saat ini, sepertinya formasi tersebut telah berhenti berfungsi untuk saat ini. Pasti terjadi sesuatu di antara keduanya. Ayo masuk dan memeriksanya. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan berjalan menuju 5 gunung berwarna darah. Yang Mulia Sakya menjadi waspada. Segalanya tampak terlalu menyeramkan. Jika itu hanya formasi melahap hebat saja, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, hal yang paling kritis adalah fakta bahwa formasi pelahap besar telah berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Ini hanya menyisakan 2 kemungkinan bagi mereka. Entah makhluk kuat yang penuh dengan luka telah pulih sepenuhnya, atau dia sudah mati. Namun, untuk dapat menarik banyak makhluk kuat lainnya ke area ini, pasti ada sesuatu yang lebih dari apa yang terlihat di permukaan sini. Dermawan, formasi melahap hebat ini telah dibuat menjadi harta karun. Anda bisa menuainya nanti, Dermawan. Pendeta Sakya berkomentar. Lalu, kenapa kamu tidak melakukannya? Lin Fan tidak menyangka biksu botak ini akan berbaik hati menyerahkan harta karun ini tepat di hadapannya untuk Lin Fan. Beku malang ini adalah seseorang yang menganut agama Buddha. Oleh karena itu, biksu malang ini tidak membutuhkan barang-barang yang bertentangan dengan tatanan alam dunia. Jawab pendeta Sakya. Biksu botak. Jadi, kamu mencoba mengatakan bahwa Yang Mulia di sini jahat. Lin Fan segera terpicu. Biksu botak ini baru saja menusuknya secara tidak langsung. Dermawan, biksu malang ini tidak mengatakan itu. Kaulah yang mengakuinya sendiri. Pendeta Sakya langsung membantah tuduhan itu. Lin Fan. Pada saat ini, kekuatan yang luar biasa masih tersembunyi di kedalaman kehampaan. Biarkan mereka memeriksa keadaan tempat itu terlebih dahulu.
Tidak kusangka bahwa penguasa darah berkilau yang terluka parah 1000 tahun yang lalu akan bersembunyi di sini dan memulihkan luka-lukanya. Jika bukan karena fenomena baru-baru ini yang terjadi di langit, siapa yang mengira bahwa penguasa darah berkilau yang terkenal kejam itu akan bersembunyi di tempat rahasia kecil seperti itu? Sekarang formasi pelahap besar telah berhenti berfungsi, wajar jika kita menebak bahwa penguasa darah berkilau pasti telah jatuh di sini. Namun, tidak peduli apapun, penguasa darah berkilau adalah makhluk yang luar biasa kuatnya. Bahkan jika dia mati, dia akan tetap hidup. Aku juga tidak mengizinkan sembarang orang mendapatkan hartanya dengan mudah. Kita biarkan kedua orang itu mencobanya terlebih dahulu. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan harta karun penguasa darah berkilau, kita bisa mengepung dan membunuh mereka nanti. Pada akhirnya, harta karun itu akan menjadi milik kita. Petik 2. Pada saat ini, Lin Fan dan Pendeta Sakya telah berubah menjadi umpan meriam bagi pembangkit tenaga listrik di luar sana. Dermawan, biksu malang ini merasakan ada yang tidak beres. Kekosongan sepertinya menyembunyikan segala macam pembangkit tenaga listrik. Yang mulia Sakya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ya, aku tahu. Kelihatannya, mereka menunggu kita pergi dan menjadi korban pembantaian. Jawab Lin Fan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang mulia Sakya tampak sedikit khawatir sekarang. Biksu botak, aku tidak akan mempermalukanmu kali ini. Ikuti saja instruksiku nanti. Situasi saat ini memang semakin rumit. Jika hanya dia sendiri, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, masalahnya adalah biksu botak ini masih mengikutinya sepanjang jalan. Jika hal ini terus berlanjut, biksu botak itu mungkin akan mati secara tidak sengaja di tangan Lin Fan. Meskipun dia sedikit menyebalkan di sana-sini, pada dasarnya dia tidak jahat. Dan yang paling penting, dia masih harus mempelajari keterampilan pemurnian itu. Brengsek, jika biksu botak ini mati begitu saja, kemana dia harus pergi dan mempelajarinya? Baiklah, Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya. Saat ini, dia tidak bisa melanjutkan aktingnya. Lagi pula, keadaannya tidak terlihat bagus saat ini. Jika dia gagal dalam pamernya, dia mungkin malah menjadi makanan ternak. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di dalam kehampaan saat ini, jika dia terus bertindak, dia mungkin akan kehilangan seluruh kekuatannya. Haha, tak disangka kita akan seberuntung ini mendapatkan harta karun di sini. Kita kaya sekarang. Bukan hanya pil yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada keterampilan yang sangat menjijikkan. Pergi, cepat pergi. Aku punya keterampilan yang bisa menembus kehampaan, dan dengan itu, kita bisa langsung keluar dari tempat rahasia. Tiba-tiba, suara Lin Fan dan Pendeta Sakya terdengar dari 5 gunung berwarna darah. Pada saat yang sama, Pendeta Sakya diam-diam berjalan keluar ke pinggiran 5 gunung berwarna darah. Di jari-jarinya, cahaya terang Buddha bersinar yang berubah menjadi benang-benang kecil tipis, menghubungkan 5 gunung berwarna darah menjadi satu. Ini adalah teknik penyegelan yang digunakan oleh Sang Buddha sendiri. Seperti kata pepatah, sekuntum bunga setara dengan dunianya sendiri. Menghubungkan kelima gunung berwarna darah ini bersama-sama, Pendeta Sakya sepertinya membentuk dunia kecilnya sendiri. Pada saat ini, orang-orang yang bersembunyi di kehampaan tidak bisa lagi menahan diri setelah mendengar suara-suara itu. Tidak kusangka mereka berhasil menemukan harta karun itu. Ayo pergi, cepat masuk. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri, kita benar-benar akan mendapat kerugian besar. Baiklah, masuk. Seketika, segudang sinar cahaya melesat keluar dari kehampaan, melesat menuju 5 gunung berwarna darah. Namun, beberapa makhluk kuat masih bertahan. Ada yang aneh dengan urusan ini. Harta karun dari Raja Darah Berkilau bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Penguasa Darah Berkilau telah lama menjelajahi dunia suci kuno. Dia memiliki temperamen yang kasar dan aneh. Tidak mungkin dia bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang berasal darinya. Dahulu kala, ada legenda bahwa penguasa darah berkilau telah menciptakan sebuah sarang di dunia suci kuno yang menunggu orang-orang yang memiliki ketertarikan. Dengan itu, tak terhitung banyaknya makhluk dari ribuan ras mulai mencari sarang itu. Entah bagaimana, lokasi sarang itu bocor karena alasan yang tidak diketahui,
menyebabkan ribuan makhluk dari berbagai ras berhamburan keluar untuk merebut harta karun itu. Pada akhirnya, semua yang muncul berakhir dengan kematian. Hanya pada saat-saat terakhir semua orang menyadari bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Darah Berkilau. Dia sebenarnya mengembangkan keterampilan yang membutuhkan semua makhluk ini sebagai pengorbanan. Kemana mereka pergi? Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka sudah meninggalkan tempat ini? Pada saat ini, sekelompok makhluk kuat yang tersembunyi di dalam kehampaan muncul di 5 gunung berwarna darah. Biksu botak, formasi penyegelan. Pada saat ini, Lin Fan keluar dari 5 gunung berwarna darah dari mode stealth-nya. Baiklah, alis pendeta Sakya berkedut saat tangannya membentuk serangkaian segel tangan Buddha. Seketika, kelima gunung berwarna darah itu dikelilingi oleh penghalang cahaya Buddha, menyegel semua yang ada di dalamnya. Ini buruk. Kita telah ditipu. Saat makhluk kuat di 5 gunung berwarna darah merasakan kekuatan ini, mereka tercengang. Dermawan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Mulia Sakya menjadi sedikit bersemangat sekarang. Dia merasa seolah baru saja mencapai sesuatu yang sangat besar. Beberapa dari makhluk kuat itu bahkan lebih kuat dari dirinya. Jika dia menjadi sasaran mereka, dia pasti sudah mati. Tentu saja, pukul anjing-anjing di dalam. Hari ini, suasana hatimu benar-benar sedang baik. Kalau begitu, kita akan membaginya 50-50. Lin Fan sangat gembira saat ini. Menggeser tubuhnya dengan gesit, miliaran serangan telapak tangan menghantam penghalang secara instan. Setiap serangan telapak tangan berubah menjadi naga bigra, melonjak langsung ke 5 gunung berwarna darah. Lin Fan telah memperhatikan hal ini sejak awal. Tingkat kultivasi orang-orang ini tidak lemah sama sekali. Surgawi tingkat 6, surgawi tingkat 7, surgawi tingkat 8. Bagi Lin Fan, ini akan menjadi keuntungan besar baginya. Bab 684, ditipu sampai mati. Tidak kusangka kamu akan berada di sini juga, Raja Pedang Pembunuh Iblis. Tuan Tua Angin mengamuk, jika Anda bisa berada di sini, mengapa saya tidak juga? Di tengah 5 gunung berwarna darah ini, sekelompok makhluk kuat saling melotot. Mereka kemudian menyapu sekeliling. Tidak kusangka akan ada begitu banyak makhluk kuat di tempat ini yang mengenal satu sama lain. Bahkan, beberapa di antara mereka sempat terlibat pertikaian berdarah dengan yang lain. Raja Pedang Pembunuh Iblis, bersiaplah menerima kematian. Untuk mengembangkan kehendak pedang tak tertandingi milikmu, kau membantai anggota sekteku saat aku tidak ada. Seorang lelaki tua sedang marah besar. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat Raja Pedang Pembunuh Iblis. Kemarahan dalam hatinya berkobar tak terkendali. Tuan Tua Ruyi, apakah menurutmu aku akan takut padamu? Raja Pedang Pembunuh Iblis memandang ke arah Tuan Tua Ruyi saat aura pedangnya melambung tinggi. Sepertinya dia bisa menyerang kapan saja. Sepertinya ada makhluk kuat dari ras Buddha yang menyerang kita. Menggunakan 5 gunung berwarna darah sebagai dasarnya, dia telah membangun sebuah dunia kecil di tempat ini. Jika kalian punya dendam di antara kalian sendiri, kalian bisa dengan senang hati menyelesaikannya setelah kita keluar dari tempat ini. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berkepala 3. Keterampilan yang dikembangkan oleh pria berkepala 3 ini adalah keterampilan misterius yang dapat mengubah satu ki menjadi 3 mayat. Tuan Tua Mayat 3, tak kusangka kau bisa mengembangkan keahlianmu itu hingga mencapai tingkat yang tak tertandingi. Aku rasa tidak akan lama lagi kau bisa mengubahnya hingga akhir, menggabungkan seluruh 8 alam milikmu bersama-sama untuk mencapai kondisi Dewa Abadi. Kehebatan Tuan Tua Triple Course sangat kuat. Bahkan di antara sekelompok orang, dia adalah seseorang dengan reputasi yang cukup baik. Karena itu, kelompok liar itu mulai tenang. Pada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang ingin menyinggung Tuan Tua Triple Course sama sekali. Apakah kalian melihat makhluk ras kuno? Jika ada makhluk ras kuno, kita bisa membunuh mereka terlebih dahulu. Lalu, kita akan keluar dari dunia kecil ini dan membantai kedua orang di luar. Tuan Tua Triple Course berkomentar. Kerumunan saling memandang satu sama lain. Tidak ada makhluk ras kuno. Aneh. Biasanya, ketika ada situasi di tempat rahasia, makhluk ras kuno biasanya akan menerobos tempat ini dengan berani. Mengapa belum satu pun dari mereka muncul? Dalam perjalanan tadi, saya melihat 2 orang itu membunuh 2 makhluk ras kuno. Namun,
Kondisi budidaya kedua makhluk ras kuno itu terlalu lemah. Sepertinya mereka tidak ada di sini untuk merebut harta karun itu. Mereka tampak lebih seperti pengintai. Baiklah, kalau begitu, kita hancurkan saja dunia kecil ini. Makhluk ras Buddha yang mendirikan tempat ini mungkin memiliki kekuatan yang cukup baik. Namun, aku ragu dia bisa bertahan selama ini. Baiklah. Dermawan, apakah kita benar-benar tidak akan keluar dari tempat ini? Dunia kecil biksu malang di sini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dahi pendeta Sakya meneteskan butiran keringat saat dia merasakan energi mengamuk di dunia kecilnya. Tidak apa-apa, biarkan saja kakakku Bigra berlari. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh sebelum melihat kekosongan di sekitarnya. Yang mulia Raja Manusia, Lin Fan. Tidak peduli apapun dewa, iblis, atau apapun dirimu, jika kamu berani bertindak kurang ajar di hadapan Yang Mulia, maka kamu tidak punya hak apapun untuk mengeluh bahwa Yang Mulia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu di kemudian hari. Lin Fan tidak tahu berapa banyak lagi orang yang masih menonton ini saat ini. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan makhluk kuat di sini. Meskipun makhluk-makhluk kuat di dalam kehampaan benar-benar tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Manusia sialan itu, tidak satupun dari mereka yang menonjol. Saat menghadapi perubahan arus, penting untuk menjaga ketenangan dan tetap teguh. Lin Fan memandangi orang-orang yang tak terhitung banyaknya di dunia kecil yang mencoba menghancurkannya dan tersenyum. Haha, dunia kecil ini sudah berada pada titik puncaknya. Namun, aku harus mengakui bahwa keterampilan ras Buddha memang sungguh luar biasa. Hal ini terutama terjadi pada dunia satu bunga satu. Itu bahkan lebih misterius lagi, dari apapun. Namun, untungnya, makhluk dari ras Buddha ini belum menguasai keterampilan misterius itu. Jika tidak, segalanya akan menjadi bencana besar di sini. Raja Pedang Pembunuh Iblis tertawa dingin. Dia pernah bertarung dengan makhluk kuat dari ras Buddha. Melihat satu bunga satu dunia itu, dia benar-benar mengkhawatirkannya. Jika bukan karena kehendak pedang tak terhancurkan yang tak tertandingi miliknya telah dikuasai pada saat itu, dia mungkin telah benar-benar terperangkap di dalam untuk selama-lamanya. Raja Pedang Pembunuh Iblis, setelah kita keluar dari sini, aku pasti menantangmu untuk berduel maut. Tuan Tua Ruyi berteriak dengan marah. Tentu, aku setuju. Pada saat yang sama, aku akan mendapatkan esensi, semangat, dan vitalitasmu untuk digunakan dalam mengembangkan keterampilan lain. Raja Pedang Pembunuh Iblis tertawa terbahak-bahak. Ini tidak bagus. Bukankah kalian merasakan sesuatu yang aneh? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa energi misterius sedang menyusup ke tubuhnya. Apa yang aneh? Dunia kecil ini akan hancur. Begitu aku keluar, aku pasti akan memotong kedua orang itu menjadi beberapa bagian. Tuan Tua Triple Course, apa yang kamu lakukan? Mengapa tanganmu itu menyentuh tanganku? Raja Pedang Pembunuh Iblis, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan kira kamu bisa datang dan menggodaku hanya karena kamu mengira aku bukan tandinganmu. Dasar brengsek, menurutmu di mana kamu meletakkan tanganmu? Tuan Tua Ruyi, kamu. Saat ini, sesuatu sedang terjadi di dunia kecil. Ki Bigra telah meledak dengan kekuatannya. Di bawah Ki Bigra, semua ekspresi wajah makhluk kuat ini berubah. Wajah mereka memerah saat ini, dan mata mereka yang tamak seperti elang itu kini memancarkan kilatan gila. Masing-masing mata mereka merah, seolah-olah tubuh mereka dipenuhi energi yang tak terbatas. Dermawan, apa yang terjadi saat ini? Yang Mulia Sakya mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia kecilnya melalui telapak tangannya. Namun, ekspresi wajahnya sangat aneh saat ini. Segala sesuatu yang terjadi di dunia kecil itu jauh di luar imajinasi pendeta Sakya saat ini. Bagaimana mungkin semua makhluk kuat ini melakukan hal seperti itu? Meskipun dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, dia tahu ini pasti ada hubungannya dengan Lin Fan. Tak disangka efeknya telah meresap dengan cepat. Baiklah, hancurkan dunia kecil ini sekarang. Gambaran seperti itu seharusnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Lin Fan terkekeh. Amitabha, dunia kecil milik biksu malang ini digunakan untuk menekan dan menjatuhkan musuh di dalam. Bagaimana saya bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Pendeta Sakya segera merobohkan dunia kecilnya.
Sambil menyatukan kedua telapak tangannya, dia mulai melantunkan doa dengan tidak percaya. Apa yang coba dilakukan oleh ras Buddha itu? Mengapa dia menghancurkan dunia kecil? Aku tidak tahu. Namun, meskipun dia tidak menurunkannya secara manual, dia juga tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Apa yang terjadi? Mengapa Raja Pedang Pembunuh Iblis menekan tubuh Tuan Tua Rui? Ini. Pada saat ini, makhluk-makhluk kuat di dalam kehampaan yang melihat pemandangan ini benar-benar bingung melihat pemandangan yang mereka sambut. Mereka tidak percaya semua yang mereka saksikan saat ini. Tidak kusangka makhluk kuat ini akan melakukan tindakan luar biasa seperti itu. Hal ini khususnya terjadi pada Raja Pedang Pembunuh Iblis yang kejam itu. Tidak kusangka wajahnya akan memerah saat dia merobek pakaian Tuan Tua Rui. Namun, mereka tahu bahwa Tuan Tua Rui mempunyai dendam mendalam terhadap Raja Pedang Pembunuh Iblis. Mengapa keduanya terlihat begitu serasi dalam situasi seperti ini saat ini? Biksu botak, aku sudah bilang kita bisa membaginya 50-50. Sini, kamu bisa pergi dan mereformasinya sekarang. Lin Fan tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini sekarang. Namun, bagi Pendeta Sakya, itu adalah sesuatu yang melampaui impian terliarnya. Jika dia tidak menontonnya sekarang, dia juga akan merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Melihat keadaan mereka saat ini, sangat sulit bagi biksu malang ini untuk menyerang mereka seperti itu. Pendeta Sakya menoleh dan berkata, tidak tahan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Karena itu masalahnya, maka Yang Mulia harus mengambil semuanya kalau begitu. Ada begitu banyak poin pengalaman di sini yang menunggunya. Memberikan setengahnya kepada biksu botak adalah keputusan yang sudah lama dipikirkan Lin Fan. Namun, karena biksu botak ini tidak menginginkannya, Lin Fan tidak dapat meminta apapun lagi. Ah, dermawan, mohon tunggu sebentar. Seperti kata pepatah, jika bukan saya yang masuk neraka, siapa yang akan melakukannya? Mereka telah melakukan tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan jika biksu malang ini merasa sulit untuk menerima mereka, saya harus tetap melakukannya, lakukan. Saat Pendeta Sakya mendengar bahwa Lin Fan akan membunuh mereka semua, jantungnya berdebar-debar. Bagaimana dia tega membiarkan mereka pergi seperti ini? Pada saat seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus melakukannya. Mampu mereformasi makhluk kuat seperti ini adalah sesuatu yang sudah lama diharapkan oleh Pendeta Sakya. Dasar biksu botak yang kotor. Lin Fan tahu bahwa orang ini jelas menginginkannya. Namun, dia bertindak seolah-olah dia tidak melakukannya. Cih. Bab 685, tidak tahan meninggalkan Lin Fan. Dermawan, seseorang tidak harus selalu mengutarakan wawasannya. Saat Lin Fan bersiap untuk menyerang, Pendeta Sakya menatap Lin Fan dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata dengan tenang. Ibumu, memang benar, kamu adalah biksu botak yang kotor. Kamu sangat kotor sehingga kamu sendiri yang mengakuinya sekarang. Lin Fan sepenuhnya tidak berdaya di hatinya saat ini. Wow, tidak masuk akal jika biksu botak ini hidup selama ini. Tidak disangka dia akan sekotor ini. Ya ampun, dia hampir bisa bersaing dengan Yang Mulia. Seperti kata pepatah, bajingan bisa menemukan jalannya keliling dunia. Sebenarnya, Lin Fan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap biksu botak ini. Selama dia tidak mati karena tindakannya yang menyombongkan diri, Lin Fan yakin bahwa orang ini hampir pasti bisa berubah menjadi makhluk kuat yang berprestasi di masa depan. Dalam sekejap mata, Lin Fan berputar seperti naga. Melesat ke awan, dia membanting dengan telapak tangannya, mengarahkannya ke 5 gunung berwarna darah tempat masa melakukan tindakan yang tidak sedap dipandang. Kekuatan besar ini menyebabkan kekosongan runtuh di bawah tekanannya. Kelima jarinya yang terentang itu mirip dengan cakar yang menusuk surga yang memiliki kekuatan luar biasa di setiap jarinya. Semua makhluk kuat yang dimabukkan oleh Bigra tenggelam dalam dunia mereka sendiri, kehilangan kesadaran sepenuhnya terhadap dunia luar. Di bawah kekuatan-kekuatan besar Lin Fan, makhluk-makhluk kuat itu mulai meledak saat tubuh mereka berubah menjadi darah dan daging yang berantakan. Pada saat ledakan mereka, jeritan buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Sialan, siapa itu? Siapa di dunia ini? Reinkarnasi daging dan darah. FELLA ini membunuh kita dalam SNEAK.
Kita akan membunuh dia. Semua potongan daging dan darah ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dan kesadaran pemiliknya. Satu pemikiran saja sudah cukup untuk membuat mereka mengirimkan ribuan keterampilan yang menghancurkan segalanya. Sangat tidak patuh bahkan pada saat kematianmu. Lin Fan tidak terburu-buru sedikit pun. Membalikkan tangannya, dia menekan setiap skill yang masuk. Ledakan, meretih, retakan. Saat potongan daging dan daging ini disedot ke dalam surga Lin Fan, mereka segera dimurnikan. Ding! Selamat telah membunuh Dewa Pedang Pembunuh Iblis level 7, Raja Pedang Pembunuh Iblis Negara Bagian semua dalam satu. Ding! Poin pengalaman plus 700.000. Ding! Selamat atas pembunuhan surgawi tingkat 7, Tuan Tuaruyi yang semuanya dalam satu negara bagian. Ding! Poin pengalaman plus 690.000. Ding! Selamat atas pembunuhan surgawi tingkat 8, Eliksir Universal menyatakan Tuan Tua 3 mayat. Ding! Poin pengalaman plus 800.000. Pemberitahuan dari sistem tidak ada habisnya seiring dengan meningkatnya poin pengalaman Lin Fan. Begitu saja, puluhan makhluk kuat dibunuh oleh Lin Fan. Oleh karena itu, poin pengalaman yang diterima mirip dengan lautan luas. Ding! Selamat atas naik levelnya. Ding! Keadaan budidaya, surgawi tingkat 7, keadaan semua dalam satu. Dalam sekejap mata, pikiran Lin Fan berubah. Surganya bergetar karenanya. Semua keterampilan yang pernah dia kembangkan melesat seketika dan melayang di langit Firdausnya. Semua untuk satu, kumpulkan. Apa yang disebut sebagai surgawi ilahi tingkat 7, keadaan semua ke satu adalah keadaan di mana seseorang dapat mengumpulkan semua keterampilan yang pernah dia kembangkan dalam hidupnya dan menggabungkannya, berevolusi dari sana dan berevolusi sekali lagi. Saat Lin Fan sedang mengatur semua keterampilan yang pernah dia pelajari seumur hidupnya, makhluk kuat di kehampaan terkejut. Pria ini benar-benar kejam. Tak disangka dia akan membunuh mereka semua hanya dengan satu serangan. Gerakan macam apa yang dia gunakan? Raja Pedang Pembunuh Iblis, Tuan Tuaruyi dan yang lainnya sepertinya tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Aku tidak tahu. Namun, jika orang ini membunuh mereka semua, itu berarti semua yang mereka miliki ada bersamanya. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Terutama bagi Tuan Tua Mayat 3. Kekayaannya sungguh mencengangkan. Jadi bagaimana kalau itu luar biasa? Kita mungkin bukan tandingannya sama sekali. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan tertinggi di sana. Kita harus tetap tenang. Teman-teman, coba lihat. Makhluk ras Buddha di sana itu. Dia sedang mereformasi mereka. Pada saat ini, Yang Mulia Sakya sangat gembira melebihi apapun. Dia tidak menyangka Lin Fan akan bersikap baik padanya, meninggalkan banyak makhluk kuat untuk direformasi. Namun, perlu waktu baginya untuk mereformasi makhluk kuat ini. Bagaimanapun juga, hati terdalam dari makhluk-makhluk kuat ini mirip dengan batu karang, kokoh dan teguh. Bahkan jika dia ingin mereformasi mereka, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Namun, metode Lin Fan yang membunuh mereka semua dengan satu serangan cukup mengejutkan bagi Pendeta Sakya. Tidak kusangka orang yang terlihat polos ini akan sekuat ini. Mu Manfeng juga menatap Lin Fan dengan heran. Dulu ketika mereka berada di luar, dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Fan. Namun, jika dilihat sekarang, orang ini sepertinya lebih kuat dari orang dari ras Buddha. Segalanya akan menjadi sulit kali ini. Mata Kaisar Nangong dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Ada begitu banyak makhluk kuat di sana. Bahkan dengan upaya gabungan mereka mungkin tidak mendapatkan banyak manfaat dari hal ini. Xing Wangong, Jia Yongye, dan Yu Liutian mengerutkan kening saat pikiran mereka mulai berputar. Mengingat keadaan saat ini, jika mereka ingin mendapatkan harta karun dari sini, mereka mungkin harus menggunakan metode lain. Pada saat ini, Lin Fan membuka kedua matanya saat bersinar dengan kilatan terang. Dia menjadi lebih kuat sekali lagi. Semua menjadi satu. Saat ini, semua keahliannya saling terkait dan menyatu dengan dirinya sendiri. Namun, hal terpenting baginya saat ini adalah cincin penyimpanan makhluk kuat. Meskipun ada beberapa harta karun di sana, itu terlalu rendah untuk disukainya. Padahal, ada beberapa pil Seng yang dia dambakan saat ini. Biksu botak.
Kamu bisa memurnikannya, tapi cincin penyimpanannya akan menjadi milikku. Lin Fan tidak menunggu biksu botak itu menjawab sebelum dia segera membersihkan cincin penyimpanan. Lumayan, tak disangka ada 400 juta pil Seng Yang. Lin Fan mengatur jarahannya dan tersenyum. Namun, jika dia memisahkan mereka, semua makhluk kuat ini secara individu sama dengan orang miskin. Ditambah dengan semua harta karun yang dia sapu dari pertemuan sebelumnya, total ada 600 juta pil Seng Yang. Hais, sepertinya makhluk tertinggi dari ras kuno masih yang terkaya. Semua pil Seng Yang itu hanya bisa dihitung dalam triliunan. Lin Fan menyesali. Sangat disayangkan bahwa yang maha tinggi adalah seseorang yang sangat kuat. Seseorang hanya bisa beruntung sekali, dan itu saja. Tidak akan ada yang kedua kalinya lagi. 1 ki untuk 3 mayat. Kehendak pedang tak terhancurkan yang tak tertandingi. Keinginan kecil yang besar. ... Dari makhluk kuat ini, sejumlah keterampilan juga muncul. Tak satu pun dari keterampilan ini yang benar-benar lemah dalam hal nilainya. Namun, itu tidak terlalu penting bagi Lin Fan. Meskipun demikian, ada satu keterampilan yang membuat minat Lin Fan terusik. Ding, apakah kamu ingin mempelajari keinginan besar kecil? Mempelajari keinginan besar kecil, mengubah tubuh seseorang. Satu pikiran dapat memperbesar tubuh Anda hingga mencakup seluruh surga sementara pikiran lain dapat mengubah Anda menjadi partikel debu. Haha, luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Yang Mulia Sakya memberikan segalanya untuk mereformasi makhluk-makhluk kuat itu. Wajahnya memerah saat ini karena kegembiraan. Meskipun Pendeta Sakya sendiri tidak terlalu lemah, mampu mereformasi makhluk kuat pada tingkat ini adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Namun, Yang Mulia Sakya tahu bahwa semua keberuntungannya saat ini adalah berkat Raja Manusia sialan ini. Pada saat ini, kesan Pendeta Sakya terhadap Lin Fan berubah drastis. Faktanya, dia juga mulai tidak mempermasalahkan dadanya yang bengkak itu. Lagi pula, jika Lin Fan dapat mengembalikan dadanya ke keadaan normal, Pendeta Sakya harus meninggalkannya. Tetapi jika itu masalahnya, semua urusan reformasi makhluk kuat ini tidak akan ada hubungannya lagi dengan dia di masa depan. Semakin dia berpikir, semakin Pendeta Sakya berharap agar masalah dadanya kembali normal tidak akan terjadi secepat itu. Akhirnya merasa baikan sekarang. Lin Fan bertanya. Ya, bagus sekali. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, bisakah kamu meninggalkanku sekarang? Lin Fan bertanya lagi. Tidak bisa, tidak. Dada biksu malang ini belum kembali normal. Bagaimana aku bisa pergi? Seketika itu juga, Pendeta Sakya menggelengkan kepalanya dengan marah. Pasti bercanda. Bahkan jika dadanya kembali normal, dia tidak ingin pergi. Setelah mengikuti Raja Manusia sialan ini, keberuntungan Pendeta Sakya terus meningkat. Sudah berapa lama, dia mampu mereformasi begitu banyak makhluk kuat. Jika dia mengikuti orang ini selama beberapa tahun, bukankah dia sudah berhasil melakukannya? Astaga, keserakahanmu tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak mengetahui pemikiran yang ada di benak Pendeta Sakya saat ini? Namun, dia tidak banyak bicara. Begitu dia keluar dari tempat rahasia ini, dia kemudian akan memikirkan cara untuk mengabaikan orang ini. Padahal, makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan saat ini menyebabkan jantung Lin Fan sedikit berdebar. Bahkan jika kalian tidak main-main dengan Yang Mulia, bukan berarti Yang Mulia tidak bisa macam-macam dengan kalian. Bab 686, Serangan Massal. Baiklah, kalian semua, teman-teman, ayo kemari. Lin Fan melangkah maju dan melakukan pose yang mengesankan. Auranya yang mendominasi menembus kehampaan saat dia melihat ke atas. Orang-orang ini telah mengintip selama setengah hari sekarang. Seperti kata pepatah, saat kiki dan kerang bergulat, nelayanlah yang mendapat untung. Semua orang ini menganggap diri mereka sebagai nelayan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Yuh Truli adalah seorang bandit yang berspesialisasi dalam merampok ikan dari nelayan. Kehampaan menjadi sunyi saat makhluk-makhluk kuat saling bertukar pandang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Dermawan, apa tujuanmu melakukan ini? Pendeta Sakya bertanya dengan tatapan bingung. Makhluk kuat yang baru saja direformasinya sekarang berada di dalam tanah surga Buddha dan berdoa sepanjang hari sepanjang malam. Dengan demikian,
Iman mereka tidak pernah habis. Bagi pendeta Sakya, makhluk kuat itu sudah lebih dari cukup. Perampokan. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa saat ini. Namun, bagi pendeta Sakya, hal itu merupakan hal yang tidak terduga untuk didengar. Perampokan. Mereka, Yang Mulia Sakya tercengang. Meskipun suasana hati saat ini cukup tinggi, mereka tidak perlu bersikap kurang ajar seperti ini, bukan? Semua makhluk kuat di dalam kehampaan memekik kaget. Mereka masih tidak tahu apa yang ingin dicapai orang ini. Sejujurnya, bagaimana mereka bisa diganggu oleh hal seperti ini? Ketika beberapa makhluk kuat menyadari bahwa 5 gunung berwarna darah tidak menyimpan rahasia apapun, mereka sudah membuat persiapan untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tubuh Raja Darah berkilau di tempat lain. Karena kalian tidak ingin keluar, maka Yang Mulia akan mengundang kalian keluar secara pribadi. Melihat bagaimana tidak ada yang keluar, Lin Fan mengulurkan jari-jarinya dan meraih kekosongan. Sebuah ledakan terdengar saat kekosongan itu runtuh, menyebabkan banyak makhluk kuat yang tersembunyi di dalamnya terjepit keluar. Apa yang dia coba lakukan? Mu Manfeng mengerutkan kening, merasakan perasaan tertekan dari kehampaan di atasnya. Dia membalas dengan energi tubuhnya. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan yang menekannya sangat kuat, sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan yang sangat kuat, Yu Liutian dan yang lainnya terlihat agak buruk saat ini. Tingkat kultivasi mereka tidak lemah. Tapi, sampai mereka dipaksa keluar begitu saja oleh orang lain. Hal itu membuat mereka sedikit tidak percaya. Kurang ajar, apa yang kamu coba lakukan dengan ini? Mengambang di kehampaan, seorang pria yang mengenakan jubah putih panjang berteriak. Hal yang sama juga terjadi pada makhluk kuat lainnya yang hadir. Mereka semua memandang Lin Fan dengan reaksi kesal. Seolah-olah mereka memberitahunya bahwa masalah ini tidak akan berakhir kecuali dia menjelaskan tindakannya. Dermawan, mohon tunggu. Hati kecil pendeta Sakya berdebar kencang saat ini. Tindakan Lin Fan ini membuat pendeta Sakya begitu bingung sehingga dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Ini hanya mendekati kematian. Jika makhluk kuat ini mengeroyok mereka, tidak mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup. Biksu botak, aku menyarankanmu untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Yang Mulia akan segera mengalami bentrokan besar. Untuk mengusir pendeta Sakya, Lin Fan berusaha sekuat tenaga saat ini. Untuk apa? Yang Mulia Sakya bingung, tidak memahami situasi yang terjadi di sini. Bahkan jika Lin Fan ingin melakukan suatu tindakan, itu harus bergantung pada situasinya, bukan? Karena Yang Mulia bahagia. Sekarang, apakah kamu akan pergi atau tidak? Lin Fan melirik ke arah biksu botak itu. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya. Jika orang ini masih tidak ingin pergi bahkan saat ini, maka Yang Mulia hanya bisa menyerah pada orang ini. Karena kamu memilih untuk bertindak seperti itu, dermawan, maka biksu malang ini hanya bisa menemanimu sampai akhir. Pada saat ini, penampilan pendeta Sakya terlihat serius, seolah-olah dia baru saja membuat resolusi untuk tetap bersama Lin Fan dalam suka dan duka. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar kehilangan kata-kata. Si brengsek ini tidak takut pada hal seperti ini. Tuan, apa maksud temanmu dengan ini? Mu Manfeng memandang pendeta Sakya dengan nada tidak bersahabat dan dingin. Mu Manfeng bukanlah orang yang penyanyang dan penyanyang. Siapapun yang dapat menjalani hidupnya hingga tingkat kultivasi seperti itu adalah seseorang yang telah membunuh dan menebasnya. Apa maksudmu? Aku di sini untuk merampok kalian hari ini, ya. Kenapa? Apakah kamu tidak senang dengan hal itu? Tidakkah kamu setuju denganku, biksu botak? Lin Fan berseru. Melihat situasi di hadapannya saat ini, hati pendeta Sakya tersentak sejenak. Sialan, orang ini menyebabkan situasi menjadi sangat mematikan. Namun, apa lagi yang bisa dia katakan saat ini? Dermawan ini terlalu berani. Jika dia membuat seluruh kerumunan gusar, mustahil untuk menghindari pertempuran ini sama sekali. Itu benar, meski tak berdaya, pendeta Sakya tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan akhirnya menyetujuinya. Apakah kalian mendengarnya? Baiklah, kalian semua bajingan. Kalian sebaiknya mengambil semua harta dan harta benda kalian. Kalau tidak, Yang Mulia Sakya di sini akan mengubah kalian. Lin Fan menunjuk ke arah pendeta Sakya dan berteriak.
Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, ekspresi makhluk kuat di kehampaan berubah. Tidak disangka dia jenius dari ras Buddha, Yang Mulia Sakya. Mu Manfeng tidak menyangka guru di sini adalah pendeta Sakya, makhluk luar biasa dari ras Buddha. Namun, ada sesuatu yang membuat Mu Manfeng penasaran saat ini. Siapa sebenarnya pria lain ini? Huff, Yang Mulia Sakya, bukankah kalian berdua terlalu berlebihan? Apakah kalian pikir kalian bisa menekan kami hanya dengan kalian berdua saja? Yu Liutian mendengus dingin saat matanya bersinar karena marah. Beku yang malang ini. Saat ini, Yang Mulia Sakya tidak dapat menjelaskan kesulitannya sama sekali. Hatinya mirip dengan lampu terang yang menyinari kegelapan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Lin Fan sama sekali? Namun, ada banyak manfaat yang didapat dengan mengikutinya. Yang Mulia Sakya tidak tega meninggalkannya. Terlebih lagi, dadanya belum kembali. Saat ini, dengan banyaknya makhluk kuat di sekitarnya, pendeta Sakya juga berada dalam dilema. Jika mereka benar-benar bertarung, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun aku ingin menekanmu? Lin Fan tiba-tiba mengambil langkah maju dan melepaskan ini Big Wishes. Seketika, dia mengirimkan telapak tangan raksasa yang menyambar Yu Liutian. Kurang ajar, Yu Liutian berteriak. Dalam sekejap, tubuhnya bergeser dan membentuk topan di hadapannya. Topan ini sepertinya memiliki segala macam niat membunuh di dalamnya. Telapak tangan raksasa Lin Fan itu menghasilkan kekuatan yang sangat hebat. Meskipun kekuatan Yu Liutian lumayan, itu tidak sebanding dengan Lin Fan. Lin Fan mencubit seluruh topan di tangannya. Tidak bagus. Tidak kusangka orang itu memiliki kekuatan sekuat itu. Yu Liutian berkeringat dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Memikirkan orang dengan latar belakang yang tidak diketahui ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Teknik surgawi Dewa Giok. Kalah dari binatang buas itu, Mu Manfeng, telah menyebabkan Yu Liutian merasa sangat kesal di dalam hatinya. Jika dia sekarang kalah dari orang tak dikenal ini juga, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Yu Liutian sama sekali. Seketika, seberkas cahaya panjang muncul saat Yu Liutian menepis tangan raksasa Lin Fan. 3 aliran udara putih menyembur keluar dari belakang Yu Liutian, langsung menembus langit. Dari sana, kekuatan yang tak terbatas meletus dengan hebat. Sepertinya orang itu masih menahan sesuatu saat dia bertarung denganku. Saat Mu Manfeng melihat hal ini, dia sedikit fokus. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada aura pedang tajam yang keluar dari ruang hampa dan menargetkannya. Kamu pencuri kecil, beraninya kamu menyerang kami. Semuanya, berangkat bersama. Begitu kita membunuhnya, kita akan membagi kekayaannya. Saat ini, Yu Liutian bukan satu-satunya yang menjadi sasaran Lin Fan. Ketika Lin Fan menyerang, langit dipenuhi dengan aura pedang yang langsung menyerang semua makhluk kuat yang hadir. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Lin Fan menyeringai. Tubuhnya menghilang dalam sekejap saat dia berlari ke kejauhan. Datanglah ke milikmu sesungguhnya jika kalian punya nyali. Hanya ada satu pemikiran di benak Lin Fan saat ini, lari. Sekarang dia telah membuat marah semua orang dalam pertarungan besar, jika biksu botak itu ingin terus mengikutinya, itu tergantung pada apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pencuri, berhenti berlari. Semua makhluk kuat menjadi hijau karena amarah saat ini. Tanpa mempedulikan hal lain, mereka masing-masing menyelidiki kehampaan dan mengejar Lin Fan. Dermawan, kamu, Yang Mulia Sakya tampak seperti sedang tercengang saat ini. Melihat Lin Fan yang terjun lebih dulu ke dalam kehampaan, butuh beberapa saat baginya untuk keluar dari sana. Tiba-tiba, dia sadar. Dermawan, tunggu. Bab 687, hampir kabur. Pendeta Sakya membenci dirinya sendiri di dalam hatinya. Untuk apa dia membeku tadi? Sekarang dia akhirnya tersadar kembali. Semuanya sudah terlambat. Lin Fan sudah lama menghilang entah di mana. Dia hanya bisa berharap bahwa dia masih bisa mengejar ketinggalan pada akhirnya. Yang Mulia Sakya, mohon tunggu sebentar. Mu Manfeng menghalangi pendeta Sakya di jalannya. Dermawan, biksu malang ini ada yang harus dilakukan. Tolong beri jalan untuk saya. Meskipun pendeta Sakya sangat tidak sabar saat ini, sikapnya terhadap Mu Manfeng tetap baik dan baik hati. Meskipun ada begitu banyak makhluk kuat yang mengejar Lin Fan saat ini,
Mu Manfeng di sisi lain tidak bergabung dengan mereka dan malah menunggu Pendeta Sakya. Tentu saja, saya dapat memberikan jalan bagi Anda. Namun, Yang Mulia Sakya, saya mendengar bahwa keterampilan pemurnian yang Anda miliki cukup ajaib. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Sakya dapat pasrah untuk berpisah dengan harta milik Anda itu. Saya akan selamanya bersyukur untuk itu. Meskipun Mu Manfeng memiliki warisan Buddha yang berdaulat agung, ada keterampilan yang kurang di dalamnya, yaitu keterampilan pemurnian. Jika dia bisa mempelajari teknik pemurnian ini, dia bisa mereformasi dan membersihkan makhluk hidup di dunia dan membuat mereka memberikan keyakinan padanya. Pada saat itu, teknik Buddha berdaulat agung Mu Manfeng pasti akan mampu mencapai tingkatan baru. Saat Pendeta Sakya mendengar kata-kata ini, matanya bersinar terang. Sambil menyatukan kedua tangannya, dia melanjutkan, "Dermawan, keterampilan pemurnian hanya dimiliki oleh ras Buddha saja. Saya khawatir saya harus mengecewakan dermawan ini. Beri jalan bagi saya, dermawan. Biksu malang ini ada sesuatu yang harus dia lakukan. Semua orang mengatakan berdoalah dan kamu akan menerimanya." Tak disangka bahwa Pendeta Sakya akan langsung menolakku. "Sepertinya kultivasimu belum cukup sampai di sana ya, Yang Mulia Sakya. Karena itu masalahnya, aku khawatir aku harus memerasnya, itu keluar dari dirimu sendiri kalau begitu." Mu Manfeng sudah merencanakan ini sejak awal. Meskipun mungkin benar bahwa Lin Fan memang memprovokasi dia tahu bahwa dia tidak akan mendapat keuntungan apapun dengan membunuhnya. Dia mungkin juga menahan Pendeta Sakya dan mencoba mempelajari keterampilan pemurniannya. Sekalipun Pendeta Sakya menolaknya, Mu Manfeng berniat menekan Pendeta Sakya dengan paksa. Dengan menggunakan teknik pencarian jiwa, dia kemudian mencari sendiri keterampilan pemurnian. Meskipun Pendeta Sakya kuat, Mu Manfeng sama sekali tidak takut. "Dermawan, kamu pasti kerasukan." Yang Mulia Sakya menjadi marah sesaat ketika Buddha yang marah di dalam hatinya bangkit. Jika dia terus melanjutkan ini, dia akan benar-benar mati begitu Lin Fan melarikan diri jauh. Jika dia ingin menemukannya sekali lagi, itu akan sangat sulit saat itu. Melihat Mu Manfeng begitu keras kepala, Pendeta Sakya merasa jengkel. Dia terlihat cukup ramah pada pandangan pertama, tapi tak disangka dia akan sekejam ini. Buddha yang marah. "Guru, Anda memang memiliki kedekatan mendalam dengan ajaran Buddha. Kalau begitu, bagaimana jika Anda melihat Buddha serakah saya?" Mu Manfeng terkikik sinis. Seketika, seberkas cahaya keemasan bersinar dan menyebar ke seluruh dunia, bahkan melebihi milik Pendeta Sakya. "Hais," Pendeta Sakya menghela nafas. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi saat dia mengepalkan tinju ke arah Mu Manfeng untuk menekannya. Mengingat situasinya saat ini, peluangku untuk melarikan diri telah meningkat cukup besar. Saat Lin Fan melesat melintasi langit, dia memastikan untuk memeriksanya kembali dari waktu ke waktu juga. Semua makhluk kuat itu sedang mengejar seperti anjing gila. "Biksu kecil botak, Yang Mulia akan melarikan diri sekarang. Jika kamu masih bisa memburuku, Yang Mulia akan memakan kotoran." Lin Fan menyombongkan diri di dalam hatinya. Dia tidak peduli sedikit pun tentang orang-orang yang mengejar di belakangnya. Jika dia ingin menjatuhkannya, itu relatif sederhana. Namun, agar tidak menimbulkan keributan yang tidak perlu, Lin Fan memutuskan untuk tidak menyerang balik. Yang dia ingin lakukan hanyalah melarikan diri. Sedikit merosot, "Sebaiknya kamu berhenti di situ. Bahkan jika aku akan memburumu sampai ke ujung dunia, aku akan membunuhmu." "Sialan, beraninya kau memprovokasi kami, mencari kematian." Yu Liutian dan yang lainnya berteriak. Mereka berniat membunuh Lin Fan. Hal ini terutama terjadi mengingat betapa pemarahnya Yu Liutian. Bahkan sebelum dia memasuki tempat rahasia, dia sudah dipenuhi amarah dari kejadian sebelumnya. Dan, untuk berpikir bahwa dia akan menghadapi provokasi Lin Fan ini. Ini hanyalah jalan baginya untuk melepaskan semua rasa frustrasinya yang terpendam. Sekelompok orang bodoh. Kalau bukan karena aku berusaha menghindari biksu botak itu, aku sudah lama membunuh kalian semua. Sosok Lin Fan melintas dengan gesit. Seketika, dia mengaktifkan stealth-nya secara maksimal dan mengerahkan Sonier, yet so far, berlari sejauh 100 mil. Dalam kehampaan, Lin Fan seperti ikan yang menemukan air. Tubuhnya yang perkasa melawan arus kosong itu dengan mudah.
Arus kekosongan yang menjadi ancaman bagi semua orang dan merobek segala sesuatu yang menghalanginya tidak dapat menimbulkan sedikit pun kerusakan pada Lin Fan sama sekali. Orang kecil yang merosot itu sangat pandai berlari. Keterampilan pergerakannya memang cukup apik. Kita pasti harus membunuhnya dan mendapatkan keterampilannya. Itu benar. Kekayaan di dalam cincin penyimpanan Tuan Tua Triple Course dan yang lainnya pasti menakutkan. Bahkan jika kita tidak mendapatkan apapun di dalam tanah rahasia ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia jika kita bisa mendapatkan semuanya, barang-barang yang ada di dalam milik bajingan kecil itu sekarang. Pada saat ini, Lin Fan adalah peti harta karun yang bergerak bagi mereka semua. Semua orang ingin dia mati. Sialan, mereka semua bertingkah seperti anjing gila. Jarak antara Lin Fan dan makhluk kuat ini semakin lebar. Tak lama lagi, dia akan bisa keluar dari tempat ini sepenuhnya. Roh esensi keduanya telah berhasil menekan elemen kayu bawaan. Meskipun elemen kayu bawaannya kuat, itu adalah sesuatu yang bisa dikalahkan Lin Fan hanya dengan satu kali mengangkat tangannya. Ada apa dengan omong kosong ini sebelum aku? Tepat pada saat ini, alis Lin Fan berkerut. Jauh di depan, lautan darah bergemuruh, tampak sangat aneh. Awan di area itu semuanya diwarnai dengan warna merah darah yang sama. Faktanya, daerah yang terkena dampak menyebar dengan cepat. Sebelum dia menyadarinya, seluruh area kemerahan meluas di atas kepala Lin Fan di langit. Teman-teman, lihat, apa itu? Makhluk kuat yang mengejar Lin Fan juga telah memperhatikan fenomena aneh di langit ini. Namun, mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang aneh terjadi di depan. Itu pasti kelahiran semacam harta karun. Mungkinkah itu harta karun dari penguasa darah berkilau? Apa sebenarnya ini? Lin Fan mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk tentang ini. Mengangkat kepalanya, satu-satunya yang bisa dilihatnya hanyalah warna merah darah. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbaring di lautan darah saat ini. Pasti ada setan di setiap tempat aneh yang ada. Lin Fan ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Lagi pula, semuanya terlalu menyeramkan. Namun, pada saat ini, awan merah darah yang tampak aneh itu mulai bersinar dengan serangkaian sinar terang, memiliki simbol rahasia misterius di dalamnya. Sial, kekosongan itu bergetar ketika kekuatan luar biasa menyembur keluar dari segala arah. Lin Fan langsung didorong turun dari kehampaan. Kekuatan yang sangat kuat. Jantung Lin Fan tersentak sejenak. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak. Bahkan jika dia adalah seorang surgawi tingkat 8, keadaan eliksir universal saat ini, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menolak didorong turun dari kehampaan seperti sekarang. Ini adalah kekuatan penyegelan. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang berputar di dalam tubuhnya secara bertahap melambat. Faktanya, perjalanan waktu sepertinya terhenti di tempat ini juga. Cek. Orang ini bahkan belum memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Lin Fan menghentikan langkahnya. Sambil melemparkan tinju Dewa Bencana Kiamat, sesosok roh keterampilan yang membawa topan bencana besar menghantam ke depan menuju kehampaan. Namun, saat ia melakukan kontak dengan lautan darah itu, ia tenggelam di dalamnya, seolah-olah baru saja jatuh ke dalam pasir hisap. Faktanya, tidak ada riak apapun di sana. Raja manusia sialan, Lin Fan, kondisi kultivasi seperti itu saja sudah cukup bagimu untuk menyebabkan masalah yang kejam seperti itu. Memang benar, orang itu hanya bicara dan tidak menunjukkan apa-apa. Suara nyaring terdengar dari segala arah. Siapa ini? Wajah Lin Fan berubah. Dia jelas mendengar nama kejam dalam kata-kata itu. Mungkinkah ini seseorang yang diutus oleh ras makhluk paling kuno? Pada saat ini, semua makhluk kuat lainnya juga melihat sekeliling mereka dengan waspada. Mereka bisa merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa memenuhi seluruh dunia ini. Seketika, sesosok tubuh muncul di hadapan semua orang di ujung langit. Sosok itu diselimuti kabut hitam yang perlahan berkumpul dan berpuncak pada tubuh aslinya. Saat tubuh asli terbentuk sepenuhnya, seluruh dunia berubah menjadi merah darah. Babak 688, Tuan Darah Berkilau. Sial, milikmu benar-benar tetap bersikap rendah hati akhir-akhir ini. Namun masih ada yang memburuku. Ini sama sekali tidak masuk akal. Lin Fan sangat jengkel saat ini. Dari suaranya, orang ini sepertinya ada di sini untuknya.
Orang macam apa ini yang berani mencari masalah dengan raja ibumu di sini? Tidak bisakah kamu melihat semua bawahan di belakang yang mulia sekarang? Semua kondisi kultivasi mereka sangat menjijikkan. Jika kamu berani melakukannya bertindak kurang ajar di sini, Raja sialanmu akan menyuruh mereka menghancurkan anusmu. Lin Fan melepaskan jubahnya dan berkata dengan nada mendominasi. Namun, di dalam hatinya, dia sibuk memikirkan bagaimana dia harus keluar dari ini. Mengingat keadaan saat ini, siapapun tahu bahwa ini mungkin akan cukup merepotkan. Di depannya berdiri seorang bos sementara di belakangnya berdiri sekelompok pengacau elit. Ini benar-benar situasi yang belum dia temui sejauh ini. Surgawi tingkat 9, negara bagian 8 Desolates. Saya kira kondisi kultivasi ini seharusnya dapat dikelola. Lin Fan melihat sosok di depannya dan mulai berpikir keras. Keadaan surgawi tingkat 9, ini hanya di antara keduanya, tidak tinggi atau terlalu rendah dari kondisi kultivasi. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa membuat orang lain kabur demi mendapatkan uangnya. Namun, ada perasaan aneh yang didapat Lin Fan dari auranya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hanya sampah-sampah ini. Aku bisa dengan mudah membuangnya hanya dengan punggung telapak tanganku. Sosok itu mengenakan topeng yang sepenuhnya berwarna merah dan menutupi segalanya kecuali matanya. Segala sesuatu yang lain dipenuhi dengan simbol-simbol rahasia yang berdekatan. Saat sosok ini mendengar kata-kata Lin Fan, dia menjawab dengan jijik. Saat semua tokoh kuat yang mengejar Lin Fan mendengar kata-kata itu, mereka adalah orang-orang yang ekspresinya berubah menjadi sangat mengerikan. Siapa kamu? Beraninya kamu menyebut kami sebagai sampah. Kamu hanya mendekati kematian. Ada begitu banyak dari kita hari ini. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan seperti dewa, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Makhluk kuat manakah yang bukan individu yang tinggi dan perkasa? Sekarang mereka disebut sebagai sampah, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Benar, ini tidak bisa ditoleransi. Beraninya pria bertopeng ini menyebut kalian sebagai sampah. Bahkan aku sedikit kesal mendengarnya. Kata Lin Fan sambil menambahkan minyak ke dalam api. Berdasarkan pendapatku, kita semua harus maju dan membunuh orang itu. Lin Fan tidak menyangka pria bertopeng ini muncul di hadapannya. Terlebih lagi, orang ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan jika mereka semua menyerangnya bersama-sama, mereka mungkin bukan lawannya sama sekali. Dengan serigala di depan dan anjing di belakangnya, jika anjing dan serigala bekerja sama, dialah yang berada dalam kondisi buruk. Kau diam. Kamu ingin memanfaatkan kami sebagai pelurumu. Kamu harus meremehkan kami. Benar, hari ini, kalian berdua harus mati. Melihat bagaimana makhluk-makhluk kuat ini berteriak satu demi satu, Lin Fan juga tidak berdaya di dalam hatinya. Tidak disangka rahasia kecilnya akan terungkap. Itu pria yang sangat menyakitkan. Kalian semua salah. Pria bertopeng ini adalah seseorang yang dikirim oleh makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam. Jika kalian tidak bergabung, apakah kalian pikir kalian bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup? Lin Fan bertanya. Apa? Seseorang yang diutus oleh makhluk tertinggi dari ras kuno. Saat semua makhluk kuat mendengar kata-kata ini, semangat mereka terguncang. Rupanya, mereka tidak percaya dengan fakta tersebut. Bagi semua makhluk kuat ini, ras kuno adalah topik yang sangat sensitif untuk dibicarakan. Terlebih lagi bagi ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Nama itu mirip dengan gunung raksasa yang menekan hati mereka. Pria bertopeng itu berdiri di sana tanpa bergerak. Baginya, orang-orang ini tidak lebih dari sekadar semut di hadapannya. Tiba-tiba, dia mengangkat satu jarinya. Dengan itu, seberkas cahaya merah terang meledak, diikuti dengan jeritan tragis. Hahaha. Di dalam kelompok makhluk kuat, salah satu dari mereka tiba-tiba membengkak sebelum meledak menjadi potongan daging. Sialan, potongan-potongan daging bergemuruh dengan ganas, mencoba berkumpul kembali menjadi tubuh baru. Namun, gelombang energi yang sangat besar tiba-tiba mengalir turun dari surga, membuat potongan daging itu menjadi ketiadaan. Kalian semua akan mati. Suara pria bertopeng itu sangat dingin melebihi apapun. Makhluk yang disebut kuat ini sama sekali bukan ancaman baginya. Berapa lama lagi kalian akan terus menonton?
Pihak lain sudah mulai bergerak untuk membunuh kalian. Jika kalian ragu-ragu lagi, mungkin kalianlah yang mati. Melihat adegan itu, bahkan hati Lin Fan pun merasa sedikit terguncang. Tidak kusangka pria bertopeng ini akan seburuk ini. Membunuh mereka hanya karena satu kalimat yang tidak dia setujui. Itu bahkan lebih sombong daripada Yang Mulia. Sebelum Yang Mulia benar-benar membunuh siapapun, setidaknya dia masih mau repot-repot membuat omong kosong dengan mereka. Tapi orang ini baru saja mengacungkan jarinya, membawa kekuatan absolut untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ini adalah penindasan mutlak melalui kekuatan murni. Betapa menakutkannya hal ini. Lin Fan tidak ingin menyerang sekarang. Yang dia ingin lakukan hanyalah keluar dari tempat ini. Dia benar-benar takut pada biksu botak itu, yang sangat menyebalkan. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berlari sejauh ini. Secara alami, dia akan memastikan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Semuanya, serang bersama. Makhluk kuat sedang tegang saat ini. Namun, pandangan mereka terfokus saat mereka berlari ke arah pria bertopeng itu bersama-sama. Sekelompok semut yang luar biasa. Pria bertopeng itu mendengus dingin. Telapak tangan raksasa berwarna merah darah turun dari langit. Membawa kekuatan yang sangat besar, ia menyapu seluruh medan perang dan menekan semua orang. Itu adalah telapak tangan besar Raja Darah Berkilau milik Iblis Darah. Dia adalah penguasa darah yang berkilauan. Tuan Darah Berkilau belum mati. Semuanya, lari. Pada saat ini, beberapa makhluk kuat sudah mengenal siapa penguasa darah berkilau itu. Saat mereka melihat telapak tangan yang berlumuran darah, mereka mulai berseru kaget. Kemanapun lengan besar berwarna merah darah itu lewat, semuanya akan layu dan mati. Saat jari-jari telapak tangan mulai menarik, semua orang dapat merasakan seolah-olah esensi, semangat, dan vitalitas di dalam tubuh mereka tersedot hingga kering. Legenda mengatakan bahwa Raja Darah Berkilau adalah makhluk kuat yang terbentuk dari genangan darah yang telah mengembangkan dirinya menjadi Dao. Ia dapat melahap semua esensi, semangat, dan vitalitas kata tersebut, memperkuat dirinya sendiri dalam prosesnya. Namun, 1000 tahun yang lalu, Raja Darah Berkilau dikepung dan diserang oleh sekelompok makhluk kuat dari ribuan ras dan terluka parah. Meskipun dia berhasil melarikan diri, roh esensinya berada di ambang menghilang melalui luka parah. Bagi semua makhluk dari ribuan ras, penguasa darah berkilau adalah makhluk yang benar-benar kuat dan menantang surga. Bagi kebanyakan orang yang bertemu dengannya, satu-satunya hasil yang didapat hanyalah kematian. Tuan Darah Berkilau Senior, tolong ampuni hidupku. Hahaha. Makhluk yang kuat berteriak, mencari belas kasihan. Namun, dalam sekejap mata, dia terciprat ke telapak tangan dan berubah menjadi genangan darah. Lari, semuanya, cepat lari. Semua makhluk kuat tercengang saat ini, berteriak dalam hati mereka. Ketakutan yang mendalam ini mulai memasuki hati mereka saat ini. Perasaan takut yang menekan begitu kuat sehingga mereka tercekik karenanya. Kekuatan Raja Darah Berkilau memang tak tertandingi. Bahkan setelah 1000 tahun, masih ada bayangan yang mengintai di kegelapan ingatan makhluk kuat ini. Aku jenius dari Sekte Dewa Giok. Tuan Darah Berkilau, kamu tidak bisa membunuhku. Yu Liutian berteriak ketakutan. Dalam sekejap mata, Yu Liutian hancur menjadi ketiadaan. Xing Wangong dan Jia Yongye juga sangat pucat saat ini. Tidak disangka mereka akan bertemu dengan makhluk yang sangat kuat di dalam tanah rahasia ini. Lari, cepat lari. Kita jelas bukan tandingan Raja Darah Berkilau ini. Xing Wangong dan Jia Yongye merasa ngeri saat ini. Tidak ada ruang bagi mereka untuk memikirkan hal lain saat mereka melesat ke langit yang jauh. Namun, saat mereka berdua hendak berlari, panji darah raksasa mengalir dari langit, menyelimuti mereka berdua. Aku tidak bisa menerima ini. Keduanya berjuang di dalam spanduk berwarna merah. Namun, itu hanya diperketat terus-menerus. Dengan suara retakan, tetesan darah segar menetes dari spanduk merah ini. Pada saat spanduk dibuka sekali lagi, satu-satunya yang keluar hanyalah 2 set mayat. Pada saat itu, esensi, roh, vitalitas, daging, dan darah Xing Wangong dan Jia Yongye dikonsumsi oleh Raja Darah Berkilau. Keterampilan yang kejam. Menyaksikan pemandangan ini,
Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sedikitpun. Bab 689, berlari lebih cepat dari kelinci. Lin Fan mengamati setiap metode kejam dari penguasa darah berkilau dengan cermat. Dia tahu bahwa dari semua iblis yang dia temui sejauh ini, penguasa darah berkilau adalah entitas yang paling kejam di luar sana. Dia adalah makhluk kuat yang telah ada 1000 tahun yang lalu. Sekarang setelah 1000 tahun berlalu, seberapa kokoh dan kuat fondasinya. Dari semua makhluk kuat sejak awal, tidak ada kekurangan makhluk surgawi tingkat 8, eliksir universal. Namun, di hadapan telapak tangan Raja Darah berkilau ini, semuanya tergencet seperti semut. Di antara makhluk kuat surgawi tingkat 8, negara bagian universal eliksir, Grandmaster Yun dari Sekte Awan dapat dianggap yang terkuat di antara mereka semua. Namun, bahkan dia pun mungkin tidak mampu menahan serangan telapak tangan dari Raja Darah berkilau ini. Ini pasti akan merepotkan sekarang. Pada saat itu, Lin Fan merasakan semangatnya terguncang. Sepasang mata di balik topeng penguasa darah berkilau itu terpaku padanya, mirip dengan lautan darah raksasa yang bergemuruh. Dan, di dalam lautan darah itu terdapat jiwa-jiwa tersiksa dari makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak sekuat tenaga. Tuan Darah Berkilau, Yang Mulia merasa tidak nyaman hari ini. Bagaimana kalau kita tunda pertempuran kita ini untuk hari lain? Lin Fan tidak merasa ingin melawan orang bodoh seperti itu. Penguasa darah berkilau adalah makhluk surgawi tingkat 9, 8 negara bagian terpencil. Setiap gerakannya akan mencakup energi dari 8 tempat terpencil. Ini bukanlah hal biasa yang harus dihadapi. Raja manusia, campur tanganmu dalam urusan di sini menjadi rumit, dan mengganggu rencana tuanku. Mati, cahaya yang tidak menyenangkan muncul. Jelas sekali, penguasa darah berkilau tidak ingin berkata apa-apa lagi. 2 pancaran cahaya merah keluar dari matanya seperti bilah tajam. Astaga, Tuan Darah Berkilau, jangan berlebihan sekarang. Jika Yang Mulia menjadi serius, bahkan Yang Mulia pun akan takut pada diriku sendiri. Sudah menjadi karakter Lin Fan untuk berkelahi jika dia tidak senang dengan sesuatu. Tapi sial, Tuan Darah Berkilau ini bahkan lebih sombong daripada dia. Ini sangat tidak bisa ditoleransi. Tubuh Lin Fan melintas saat tak terhitung jumlahnya meletus. Satu telapak tangan dapat melingkupi surga sementara telapak tangan lainnya dapat mengguncang tanah. Sejak dia memasuki kondisi semua kesatu, keterampilan apapun dapat bergerak bebas di punggung tangannya tanpa ada celah di dalamnya. Pedang pembunuh darah berkilau. Raja Darah Berkilau menunjuk dengan jarinya, dan setetes darah segar keluar. Seketika, itu berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Pedang tunggal itu membawa serta tangisan mengerikan dari roh dan dewa saat langit dipenuhi lautan darah. Seluruh dunia terbelah menjadi 2 dengan pedang itu. Pedang yang bagus. Baiklah, pedangmu akan pergi bersamamu hari ini. Lin Fan tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Seketika, 9 kehendak pedang dari pedang cakrawala menyatu dan menyatu menjadi titik cahaya di ujung jari Lin Fan. Dao pedang tertinggi yang memiliki segalanya di dunia. 9 aura pedang membawa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pada saat yang sama, ia memiliki semua pencerahan yang diterima Lin Fan selama perjalanannya. Pedang tunggal yang ditebas itu bersinar dengan cahaya yang bersinar ke segala arah. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Lin Fan tersandung mundur puluhan mil saat luka dalam terpotong di dada Lin Fan oleh pedang Raja Darah Berkilau. Di lukanya, darah berkilauan bergemuruh saat darah tajam merobek tubuh Lin Fan. Sangat kuat. Ini adalah penindasan murni dengan kekerasan. Meskipun tingkat kultivasiku hanya berada pada tingkat surgawi ilahi 7, kekuatan di dalam tubuhku sangat padat, dan aku pasti mampu melawan seseorang yang berada pada tingkat surgawi 9. Tapi, tak disangka aku akan menerima kerugian seperti itu di bawah tangan penguasa darah berkilau. Seberapa kuat orang ini? Selain 8 makhluk tertinggi dari ras kuno, Lin Fan tidak pernah benar-benar diganggu dengan makhluk lain dari ribuan ras. Namun, tak disangka bahwa Raja Darah Berkilau di hadapannya ini bisa menyebabkan kerusakan yang begitu besar padanya. Dengan itu, Lin Fan mau tidak mau menjadi lebih serius. Fakta bahwa dia bisa membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya tidak berarti bahwa tidak ada satupun dari ribuan ras yang tidak bisa melakukannya juga.
Kaisar air api yang mampu menekan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno adalah seorang jenius yang cerdas. Mengingat hal itu, Raja Darah Berkilau ini pastilah salah satu dari mereka juga. Kondisi kultivasinya kuat, dengan dasar yang dalam. Tidak ada cara untuk mengetahui kedalaman kekuatannya sama sekali. Raja manusia sialan, kamu memang kuat. Namun, di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan seekor anjing mati. Makhluk yang maha kuasa, kejam, terlalu lemah. Tak disangka dia harus berlari masuk berputar-putar karena kamu, dan bahkan memiliki satu roh esensi yang jatuh karena itu. Penguasa darah berkilau berbicara dengan nada dingin. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Bahkan jika yang mulia adalah anjing mati, aku akan memastikan bahwa kamu akan mati di tangan anjing mati ini. Lin Fan berteriak saat naga kolosal sepanjang 100.000 kaki meledak dari tubuhnya. Raungan naga itu sangat eksplosif, dan naga kolosal yang termanifestasi menggeram tanpa henti. Musik naga langit bergemuruh ke dunia saat lagu yang tak tertahankan ini meresap ke dalam kehampaan. Huff, musik naga langit, ketahuilah tempatmu. Penguasa darah berkilau tertawa dengan dingin. Seketika, suara melengking dan tajam keluar dari mulutnya. Bam! Naga kolosal yang panjangnya 100.000 kaki meledak berkeping-keping dan dikirim kembali ke surga Lin Fan. Terbang surga. Gerakan Lin Fan mirip dengan gerakan naga. Dengan kekuatan surga yang meningkatkannya, kekuatan Lin Fan sama besarnya dengan lautan, saat mereka menghantam ke arah Raja Darah Berkilau. Aduh! Flying Heavens merobek kehampaan dan berputar di dalamnya. Seketika, ia muncul di belakang Raja Darah Berkilau dan bertujuan menembus tubuhnya. Dentang, lengan raksasa berwarna merah darah tiba-tiba muncul dan meraih langit terbang di dalamnya. Huff, hanya senjata Dao dan kamu berani menggunakannya dengan kurang ajar di hadapanku. Kamu benar-benar mendekati kematian. Penguasa darah berkilau mendengus dengan dingin. Tidak baik, Lin Fan tidak menyangka Raja Darah Berkilau ini akan sesulit ini untuk dihadapi. Tak disangka bahkan langit terbang yang tersembunyi di kehampaan pun akan ditemukan olehnya. Faktanya, hal yang membuat Lin Fan merasa tidak enak tentang hal ini adalah fakta bahwa kedua roh senjata di dalam langit terbang sedang diserang oleh kekuatan tak terbatas dari penguasa darah berkilau saat ini. Pil Seng Yang, bakar. Lin Fan tidak ragu sama sekali saat dia langsung membakar 200 juta pil Seng Yang. Meskipun kekayaannya cukup besar, membakarnya sekarang sudah cukup untuk membuat Flying Heavens menjadi liar. Penguasa darah berkilau sedikit mengernyit ketika dia menyadari langit terbang berputar lebih cepat di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat besar muncul darinya. Bam! Telapak tangan penguasa darah berkilau hancur berkeping-keping saat langit terbang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Huff! Tidak kusangka kamu akan membakar pil Seng Yang. Sepertinya kamu punya beberapa kemampuan. Penguasa darah berkilau mendengus dingin saat telapak tangannya yang meledak mulai beregenerasi. Milikmu benar-benar memiliki segala macam kemampuan bagiku. Kamu pasti mati. Lin Fan menjadi tegang. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan makhluk yang benar-benar kuat. Meskipun penguasa darah berkilau ini hanya berada di tingkat surgawi ilahi tingkat 9, negara bagian 8 Desolates, kekuatannya pasti sebanding dengan tingkat surgawi tingkat 10. Makhluk berstatus dewa abadi. Amitabha, dermawan, biksu malang ini akhirnya menemukanmu. Mengapa kamu disegel oleh lautan darah di sini? Pada saat ini, celah kecil menembus seluruh lautan darah yang menutup seluruh tempat. Yang mulia Sakya bersinar dengan cahaya Buddha yang terang, seolah-olah tanah kebahagiaan itu sendiri telah muncul secara pribadi. Biksu botak, ini adalah Raja Darah Berkilau di sini. Sialan, larilah. Lin Fan tidak menyangka biksu botak berdarah ini akan benar-benar menyusulnya di sini. Perlombaan Buddha. Saat Raja Darah Berkilau melihat siapa yang datang, matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Seolah-olah dia memiliki kebencian yang tak ada habisnya terhadap ras Buddha. Apa, Tuan Darah Berkilau? Yang mulia Sakya belum mengetahui kejadian terkini. Namun, saat dia mendengar kata-kata Lin Fan, dia ketakutan, karena wajahnya yang baik hati dan penuh kasih sayang menjadi sedikit pucat. Dermawan, biksu malang ini akan pergi sekarang. Raja Darah Berkilau, kalian teruskan. Tanpa menunggu, Pendeta Sakya langsung kabur. Dalam sekejap mata, dia tidak terlihat.
Astaga, Lin Fan tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Bajingan ini berlari terlalu cepat, bukan? Bahkan ketika mereka biasanya berjalan-jalan, dia hanya menikmati waktu-waktu manisnya sendiri. Tidak kusangka dia akan ketakutan hanya dengan nama Raja Darah Berkilau ini. Pergi ke neraka. Kekuatan yang tak tertandingi dari Raja Darah Berkilau memancar sekali lagi saat dia menargetkan Lin Fan lagi. Cek. Kita belum tahu pasti siapa yang mati. Lin Fan melepaskan semua pemikiran lain dalam benaknya dan memusatkan setiap perhatiannya untuk bertarung dengan Raja Darah Berkilau ini. Yang Mulia Sakya berlari kencang saat jantung kecilnya berdebar kencang. Tidak disangka Raja Darah Berkilau belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Mulia Sakya tidak dapat mempercayai semua yang baru saja disaksikannya. 1000 tahun adalah waktu yang lama bahkan sebelum dia dilahirkan. Namun, dia membaca seluruh catatan setelah itu. Penguasa darah berkilau adalah iblis yang tidak seharusnya dilahirkan. Di masa lalu, dibutuhkan 3 makhluk kuat dari ras Buddha untuk membunuh Raja Darah Berkilau. Pada akhirnya, Raja Darah Berkilau masih berhasil membunuh salah satu dari mereka secara terbalik. Ini adalah bencana besar bagi makhluk ras Buddha. Ketiga Buddha yang perkasa itu semuanya merupakan pilar dukungan yang luar biasa bagi ras Buddha. Kehilangan satu pun dari mereka merupakan kerugian besar bagi seluruh balapan. Dermawan Lin pasti sudah mati. Kali ini, dia pasti akan dibunuh. Yang Mulia Sakya sedang memikirkan hal itu ketika dia sedang melarikan diri. Apa yang harus dilakukan biksu malang ini? Pendeta Sakya berada dalam dilema saat ini, bertanya-tanya tindakan apa yang terbaik. Bertemu dengan iblis yang begitu kuat tidak diragukan lagi merupakan jalan buntu bagi siapapun. Tidak peduli berapa banyak orang yang berperang melawannya. Ini, Yang Mulia Sakya berhenti dan memandangi lautan darah di sana. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berseru, "Persetan. Jika aku akan mati, biarlah." Sial. Bab 690, Biksu Botak, katakan yang sebenarnya. Gedebuk. Kilatan cahaya merah menembus dunia seolah-olah pedang yang jumlahnya tak terbatas telah menebasnya. Menetes. Ah! Itu sakit. Sial. Pada saat ini, darah segar menetes dari tubuh Lin Fan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Bahkan jika kondisi tubuh fisiknya setara dengan tingkat surgawi ilahi tingkat 8, kondisi eliksir universal saat ini, dia tidak dapat bertahan melawan serangan brutal dari penguasa darah berkilau. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 20.000. Astaga, apa gunanya mendapatkan poin pengalaman saat ini? Milikmu sungguh tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pohon parasol mitos mentransfusikan sejumlah besar kekuatan hidup untuk memperbaiki tubuh Lin Fan. Namun, serangan dari Raja Darah Berkilau terlalu tajam. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat surgawi tingkat 9, 8 Desolate Amerika Serikat, mereka mungkin tidak dapat menjatuhkan tubuhnya yang sangat tangguh ini. Namun, di hadapan Raja Darah Berkilau ini, kondisi tubuh fisik yang sangat dia banggakan kini tercabik-cabik seperti selembar kertas. Apakah kamu dalam keadaan retak atau semacamnya? Kamu jelas-jelas hanyalah makhluk surgawi tingkat 9, 8 negara bagian terpencil. Bagaimana bisa kekuatan yang dikirimkan darimu begitu kuat? Lin Fan tidak berdaya saat ini. Dia bahkan punya sedikit pun niat untuk bunuh diri. Ini adalah pesta yang sangat buruk bagi Lin Fan. Bagaimana dia bisa bertemu lawan yang begitu kuat? Spirit of Bigra, apakah persiapanmu sudah selesai atau belum? Lin Fan memandang ke dalam surganya dengan tidak sabar pada roh Bigra, yang sedang mempersiapkan dirinya. Ya, aku sudah selesai. Izinkan aku, roh Bigra, untuk benar-benar memamerkan barang-barangku hari ini. Roh Bigra menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tuan Darah Berkilau, bersiaplah untuk benar-benar menikmati gerakan terkuat yang milikmu miliki. Lin Fan berteriak. Menamparkan dengan telapak tangannya, roh Bigra juga berteriak. Hah! Penguasa Darah Berkilau mendengus dingin saat jubahnya menari-nari di udara. Aura yang kuat terpancar darinya, langsung menuju ke arah roh Bigra. Bam! Roh Bigra meledak menjadi kabut tebal dan pekat. Lin Fan sedang menunggu dengan napas tertahan saat ini, bertanya-tanya apakah roh Bigra akan berhasil. Tuan Darah Berkilau, nanti, Yang Mulia akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya bercinta di tanah.
Kamu pasti akan merasakan kesenangan melebihi apapun. Lin Fan menyatukan kedua tangannya, mulai mendapatkan kendali atas laju pertempuran sekarang. Spirit of Bigra adalah andalan Lin Fan. Melawan makhluk kuat manapun yang dia hadapi, Lin Fan pasti akan selalu melakukan beberapa ronde bersama mereka terlebih dahulu. Begitu dia yakin bahwa dia tidak bisa menang melawan mereka, dia kemudian akan membiarkan roh Bigra masuk ke medan perang untuk membereskan kekacauan itu. Adapun hasilnya nanti, Lin Fan sudah menduganya. Raja darah berkilau ini pasti akan menjadi gila dan menyerah pada nafsunya sebelum mengamuk dan mengamuk. Dan tentu saja, untuk memastikan bahwa Raja darah berkilau tidak akan datang untuk menidurinya, Lin Fan memastikan untuk memasuki mode stealth. Jika Raja darah berkilau yang marah itu akhirnya menidurinya, itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat tak tertahankan. Lin Fan menunggu dengan sabar dengan santai. Namun, tiba-tiba, dia melihat roh Bigra bergegas kembali. Tuan, orang ini terlalu sinting. Hati batinnya penuh dengan nafsu dan hasrat. Bahkan roh esensi keduanya sedang melakukan masturbasi. Saat aku memasuki surganya, aku hampir tertangkap oleh roh esensi kedua miliknya dan begitu dekat sampai kehilangan tubuh murniku ini. Roh Bigra menangis. Bagi spirit Bigra, ini adalah pengalaman yang memalukan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Hah, rahang Lin Fan ternganga. Itu juga berhasil. Huff, di sini aku sedang memikirkan tindakan macam apa yang akan aku lakukan. Memikirkan bahwa itu hanya sesuatu yang akan menarik hasratku. Aku adalah orang dengan darah paling tercemar di seluruh dunia ini. Kamu benar-benar berpikir bahwa orang sepertimu dapat mengaturnya, kendalikan aku dengan nafsuku. Mata Raja darah berkilau bersinar dengan ejekan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Raja manusia Lin Fan, hukuman matimu sudah tiba. Roh esensimu di sana, aku akan menikmatinya. Tangan Raja darah berkilau terbuka lebar saat lautan darah yang menutupi seluruh langit menyembur keluar, mengeluarkan bau darah yang kuat darinya. Faktanya, ada banyak sekali roh jahat yang melolong di dalamnya. Astaga, sialan kali ini benar-benar menarik perhatian penggemar. Tak kusangka aku akan bertemu dengan lelaki gay sialan. Lin Fan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Tuan darah berkilau, arus selalu berubah. Kau sudah menungguku. Saat ini, hanya ada satu jalan keluar. Agar tidak membiarkan dirinya ditiduri sampai mati oleh bocah gay ini, Lin Fan hanya bisa memasuki penciuman langit dan bumi sebelum berkultivasi dalam waktu lama di dalamnya. Begitu kondisi tubuh fisiknya dilatih hingga mencapai puncak tertinggi, dia kemudian akan keluar dan menyerang Raja darah berkilau ini. Haha, beraninya kamu tetap kurang ajar di ambang kematian. Pergilah ke neraka. Kekuatan Raja darah berkilau memang tak tertandingi. Meskipun dia hanya seorang surgawi tingkat 9 saat ini, fondasi kekuatannya begitu dalam sehingga tidak ada ukuran untuk itu. Bahkan makhluk yang paling utuh, kejam, akan dikaburkan demi uangnya. Bagaimanapun juga, makhluk maha tinggi, kejam, adalah eksistensi terlemah di antara 8 makhluk maha tinggi. Sialan, ini benar-benar pesta yang luar biasa. Lin Fan selalu bermain-main dan mengambil risiko besar. Namun, tak disangka taruhannya kali ini akan setinggi ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Lin Fan. Ledakan, dermawan, biksu malang ini ada di sini untuk menyelamatkanmu. Pada saat itu, nyanyian Buddha tiba-tiba terdengar saat langit dipenuhi dengan kitab Buddha emas. Serangkaian telapak tangan Buddha raksasa menghantam lautan darah. Biksu botak, apakah kamu tidak kabur? Mengapa kamu kembali ke sini lagi? Lin Fan berbalik hanya untuk melihat pendeta Sakya, yang muncul entah dari mana. Dermawan, jika saya tidak masuk neraka, siapa? Wajah pendeta Sakya berubah serius saat dia menjawab dengan tatapan serius. Baiklah, baiklah. Cukup. Katakan sejujurnya. Lin Fan tidak bisa mempercayai setengah kata pun dari biksu botak ini. Namun, fakta bahwa biksu botak ini datang untuk memberikan bantuan tanpa menghiraukan bahayanya adalah sesuatu yang membuat Lin Fan sangat tersentuh. Tak disangka seseorang akan benar-benar melangkah maju untuknya dalam menghadapi bahaya besar di dunia suci kuno yang tidak berperi kemanusiaan dan biadab ini. Lin Fan bahkan memiliki keinginan untuk memberikan tubuhnya kepada orang tersebut dengan pernikahan sebagai hadiah. Dermawan, biksu malang ini adalah makhluk dari ras Buddha.
Hatiku terletak pada pembersihan dunia. Sekarang ada iblis yang mendatangkan malapetaka, bahkan jika aku tahu bahwa aku tidak bisa mengalahkannya, biksu malang ini tidak bisa hanya berdiam diri saja. Tolong katakan yang sebenarnya. Siapa yang tahu kalau kita berdua akan mati nanti? Setidaknya biarkan aku mati dengan pikiran yang tenang. Lin Fan menahan keinginan untuk menggantung biksu botak ini dan malah memukulnya sekarang. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin akan tertipu oleh kata-kata biksu botak ini. Tapi, orang macam apa Lin Fan itu? Dia sudah lama mengetahui tipu muslihat biksu botak ini. Dermawan, kamu. Hais, lupakan saja. Yang mulia Sakya terluka saat ini. Tidak disangka dermawan sebelum dia ini akan membacanya seperti buku terbuka. Dia bahkan tidak memberinya satu kesempatan pun untuk tampil di pertunjukan sama sekali. Ya, katakan saja yang sebenarnya. Lin Fan menjawab dengan serius. Pendeta Sakya menatap Lin Fan dan matanya yang cerah berkedip, "Dermawan, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya boleh mengatakannya." "Berbicara," jawab Lin Fan. "Dermawan, jika Anda mati, apa yang akan terjadi pada dada biksu malang ini?" "Biksu malang ini adalah seseorang yang harus berubah menjadi Buddha. Bagaimana saya bisa memiliki tubuh orang berdosa ini? Yang mulia Sakya sangat sedih saat ini. Jika bukan karena Anda yang menyebabkan tubuh saya berada dalam kondisi seperti ini, biksu malang ini tidak akan kembali untuk Anda." "Biksu botak, kamu mendekati kematian." Raja Darah Berkilau berteriak ketika wajahnya tampak semakin berbisa saat ini. Keterampilan ras Buddha adalah musuh terbesarnya. Itu adalah keterampilan yang bisa menetralkan ki yang tercemar itu. "Dermawan Darah Berkilau, sebutlah biksu botak ini sebagai pendeta Sakya. Kalau tidak, aku akan marah," tegur pendeta Sakya dengan nada tegas. "Biksu botak, bagaimana kita harus menangkapnya?" Lin Fan menepuk bahu pendeta Sakya. "Dermawan, bagaimana menurutmu?" Pendeta Sakya membalikkan pertanyaannya. "Kamu ambil bagian depan, aku ambil bagian belakang. Mari kita bagi pekerjaan." Lin Fan menjawab setelah merenung sejenak. "Baiklah, beku yang malang ini akan melakukan upaya besar untuk bekerja sama denganmu hari ini, Dermawan. Jika kita bisa menyingkirkan iblis keji ini, itu juga akan menjadi bentuk penyelamatan bagi banyak orang di dunia." Pendeta Sakya meratap. "Baiklah, ayo kita hentikan omong kosong itu. Saatnya untuk menangkapnya." "Baiklah, kamu duluan. Kamu duluan. Dermawan, kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Bolehkah?" "Tentu. Kalian benar-benar mendekati kematian." Penguasa Darah Berkilau tertawa dingin saat niat membunuhnya bergemuruh dengan ganas. Subscribe channel, like dan komentar.